Kita tunggu Pak Iwan untuk oke nih, datang. Siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan ya. Mbak He, sudah oke ya? Sudah oke Pak, siap. Silakan. Oke. Tinggal di spread aja. Ini, nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa transhipnosis sangat baik untuk mempengaruhi dan merubah pengalaman. Nah, nanti kita pas belajar teknik, kita akan bahas lagi sih, apa kasus-kasus apa aja sih yang di ujung pas kita belajar teknik-teknik ya. Nah, kapan sih menggunakan hipnosis ini? Sebagai seorang terapis, kapan Anda tahu bahwa Anda akan menggunakan hipnosis? Gunakan hipnosis untuk menangani gejala dan masalah di bawah sadar. Perasaan, sensasi, kebiasaan, gejala yang muncul secara otomatis. Untuk masalah yang dapat diubah dengan usaha kegiatan, perubahan yang dapat dikontrol pikiran sadar, maka gunakan metode lain. Nanti kita akan belajar, ada beberapa kasus yang benar-benar otomatis, artinya di bawah sadar. Ada juga kasus yang dua di tengah-tengah ya, teman-teman ya. Jadi kalau lingkaran setengah ke bawah sadar, setengah di conscious. Misalnya apa? Ngerokok misalnya. Nah, itu kasus merokok itu dua-duanya. Ada di pikiran sadar dan bawah sadar. Jadi merokok itu bisa juga pakai teknik lain. Nah, tapi ada juga teknik-teknik yang bukan tidak perlu pakai hipnosis gitu. Misalnya malas belajar gitu. Itu malesnya kalau malesnya emang sangat disadari gitu, dia emang tahu banget malesnya, apa yang membuat dia males gitu, bukan di bawah sadar, itu pakai pendekatan lain. Mas Imam yang mungkin jagonya nih, pakai CBT boleh, cognitive behavior therapy, boleh cognitive therapy, atau behavior therapy gitu. Nah, baik. Nah, ini kita akan mulai masuk ke tanda-tanda trans yang harus dikuasai. Kenapa? Ini pertanyaan Pak Jepri ya, Pak Jepri. Apakah mengetahui tanda-tanda trans? Ini sebagian aja. Misalnya satu, pergerakan badan, respon dan ekspresi yang lebih sedikit atau lambat. Jadi ketika orang sudah masuk kondisi trans, maka pergerakannya biasanya lebih sedikit lambat. Gitu. Lebih sedikit males gitu. Di sini diperhatiin gitu. Baik ada ludahnya atau kalau enggak dia bergerak gitu. Nah, yang ketiga otot mengendur dan rileks. Yang keempat perubahan pola napas dan tekanan darah. Napasnya biasanya kalau napas biasa masih kalau kita pakai konvensional di alfa gitu, ini napasnya masih di dada. Artinya apa? Setiap orang tuh beda-beda matanya perubahannya. Jadi ketika ada yang masuk kondisi tan, ada yang begini ya Pak Dokter Jen ya cepet gitu, cepet banget gitu. Ada yang jadi lambat, ada yang matanya susah dibuka, beda-beda setiap perubahan di pola matanya. Dan yang keenam mukanya tanpa ekspresi. Apa ya? Kalau kata orang Sunda lempeng, lempeng itu apa? Ya lu usus aja gitu, nggak ada data lah kalau bahasa Indonesianya ya. Yang ketujuh perubahan pada kulit dan suhu tubuh. Nah maka penting beda-beda setiap orang. Ada yang jadi merah gitu ya, ada yang jadi hitam, ada yang jadi pucat. Jadi nggak sama Pak. Berarti kalau di hipno pucat semua enggak. Jadi pengalaman saya setiap perubahan pokoknya mah kulitnya beda aja.
ketika kondisi biasa normal gitu ya, waktu datang gitu, ketika masuk kondisi hipnosis yang dalam, ininya tuh beda gitu. Nah, bedanya gimana? Maka di awal dilihatin dulu ketika interview kayak induksi, oh mukanya Mas Imam tuh kuning kayak gitu misalnya, atau coklat atau apa agak cerah atau apa gitu. Ketika masuk kondisi hipnosis beda. Oke. Nah, suhu tubuhnya juga beda. Suhu tubuhnya beda. Kenapa? Nanti ada yang ngerasain kok Pak Iwan nyaman ya dingin. Ada yang ngerasain hangat Pak Iwan. Nah, sehingga kita nggak bisa generalisir Pak Iwan kalau yang dihipnosis itu hangat badannya. Enggak, ada yang ngerasain dingin. Jadi siapin selimut ya. Kalau saya siapin selimut kecil. Jadi ketika dihipno ada yang ngerasa kedinginan, selimutin cepet-cepet. Apalagi kalau yang datangnya seksi. Nah, itu bahaya, hati-hati buat dokter Jen nih. Bajunya segini, siapin selimut ya. Nanti kedinginan bahaya. Oke. Kedelapan, pernapasannya lebih ringan, lebih lambat gitu. Jadi lebih tenang lah napasnya juga. Oke. Yang kesembilan, perubahan suara. Suara ada yang berubah lebih lebih berat, lebih ringan. Nah, gimana kalau nggak rileks Pak Iwan? Yang lihat yang 10. Sering sekali katalepsi. Katalepsi itu apa? Kaku ya. Kaku. Kataleptik itu bisa apa aja, bisa kakinya, bisa tangannya, bisa lehernya gitu, kataleptik. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini deep trance hypnotic phenomena. Kenapa Ericksonian menyampaikan ini? Karena ini akan dimanfaatin. Ini semua yang tadi akan dimanfaatin, diutilisasi, dimanipulasi. Jadi saya belum ngejawab Pak Dr. Jen, jadi keinget. Life is about manipulation. Kan karena kata manipulasinya itu Pak Dr. Jen yang jadi seolah-olah negatif ya. Manipulasi itu kan sebenarnya memanfaatkan kan. Tapi kalau kita utilisasi artinya apa, Pak? Sama, utilisasi sama manipulasi itu sama. Tapi utilisasi seolah-olah lebih positif. Kenapa? Untuk lebih manfaat, untuk positif. Tapi manipulasi seolah-olah kalau di kita ya, di Indonesia ya, sering ke negatif ininya. Ya balik lagi sebenarnya. Dua kata itu, kalau tujuannya baik, ya meaning-nya akan baik, Pak. Jadi kita memanipulasi apa? Allah sudah ngasih pikiran. Kalau kita nggak manipulasi pikiran kita, ya pikirannya jadi negatif. Gimana sih kita manipulasi supaya pikiran kita lebih positif? Bagaimana sih kita memanipulasi perut kita supaya asam lambungnya tetap normal misalnya. Jadi betul yang disampaikan Milton yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Jen, bagaimana sih tujuan akhirnya seperti apa? Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, deep trance hypnotic atau deep trans fenomena gitu ya nyebutnya. Kalau kita di Ericksonian nyebutnya DTP lah kalau bahasa Indonesia. Di tipe apa artinya apa? Deep trans fenomena. Nah, ini sering sekali sengaja oleh Milton dimunculkan, Pak. Untuk apa? Kalau bahasa Inggrisnya tourism, untuk peyakin gitu. Convincer gitu. Peyakin. Ketika orang yakin, oh saya masuk kondisi hipnosis ya gitu ya. Benar loh. Dia yakin akan apa? Akan tumbuh keyakinan bisa sembuh, akan tumbuh keyakinan untuk ngapain? Bisa bangkit, bisa keluar dari masalahnya. Nah, ini maka sering sekali convincer tuh meyakinkan itu. Sering misalnya tangan diangkat begini, sampai selesai dibangunin tangannya masih seperti ini, masih ngobrol gitu. Kenapa Milton melakukan itu? Untuk ngeyakinin bahwa hipnosis sudah terjadi DTP, deep trance phenomena, dan kedua, Milton sambung-sambungkan, sebentar lagi kita akan ngomongin, dinyambungin. Kalau kamu bisa membuat tangannya kaku, berarti kamu juga bisa membuat apa? Masalah kamu kaku. Kamu bisa membekukan masalahnya sehingga tidak berpengaruh lagi ke hidup kamu. Gitu. Kalau kamu bisa nih, kita mulai satu-satu ya, halusinasi. Ada positif, ada negatif. Halusinasi positif artinya apa? Kita melihat yang nggak ada jadi kelihatan. Misalnya pohon pisang jadi kayak pocong kelihatannya gitu. Kalau di stage juga kita sering main-main seperti ini, dan halusinasi biasanya tataran yang paling dalam kan, level deep level yang paling dalam biasanya halusinasi. Ini kalau kita di NGF nanti udah masuk ke level 6. Nah, yang kedua ada yang halusinasi negatif. Artinya apa? Yang negatif tuh yang ada jadi tidak ada. Gini, saya buka dulu ya. Ini dulu, saya mau ngelihat muka teman-teman dulu. Kita diskusi dulu nih. Dari sini aja kita udah bisa bikin teknik. Silakan di unmute dulu ya, teman-teman.
manusia punya kemampuan untuk melakukan halusinasi di deep trance phenomena ya. Halusinasi positif dan negatif. Pak Dr. Jen dulu saya mau ngetes nih. Ya, Teknik apa Pak yang bisa dipakai dengan cuma tahu halusinasi aja? halusinasi ini kan mengadakan sesuatu yang tidak ada. Mengadakan itu Atau yang positif mengadakan Pak. sesuatu yang ada. Jadi bisa dua, mengadakan yang Atau apa? meniadakan. Yang tidak ada dan meniadakan yang ada. Ini Betul. bisa suara, tiga ya. Suara, gambar, Bar, dan rasa, Pak. rasa juga Lima bisa. bukan termasuk semuanya, Pak. Jadi 5, Pak. Oke, jadi semua Lima panca apa aja? indera itu bisa ya. Balik lagi, PAKOG ya, ke Oh, NLP, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory. Semua itu bisa dimodifikasi. Nah, pertanyaan saya buat Pak Dr. Jan nih. ya. Artinya teknik dengan tahu ini saja, kita bisa bikin teknik nggak, Pak? Oh, bisa. Bisa. Kasih saya teknik satu. Yo. Dengan cuma tahu halusinasi aja. Oke. Misalnya penyakitnya apa atau sakitnya apa, pakai teknik ini aja misalnya. Hmm. Ya. Coba yang Trauma deh, trauma. Trauma apa biasanya? katakan Bentuknya apa, Pak? trauma Kalau ular. tahu, iya, trauma. Kalau ular mah fobia. Kalau trauma dengan pengalaman buruk di masa lalu Pengalaman disakiti cowok lah. dikasih Ini pertanyaan saya buat teman-teman ya, bukan hanya dokter. Kalau trauma biasanya dari PAKOG ini apa? Yang paling jelas? kinestetik, Rasa. rasa, Rasa tuh efeknya biasanya. Tapi apa dulu sebelum itu? visual. Visual. Visual dulu biasanya. Tapi dicek ya nanti ya, apakah dia visual yang paling kuat atau kalau dipukul sama mantan suami atau mantan pacar berarti kinestetik. Atau kalau ada kata-kata berarti suara. Tiga itu ya. Nanti yang paling dominan yang mana? Nah, anggaplah gambar dulu Pak. Mau diapain tuh? Ada perempuan trauma. Gambarnya jelas banget. Kejadiannya jelas banget buat dia. Diapain dengan tahu bahwa ada deep trance fenomena halusinasi ini? Kan bisa dengan objek imagery dihadirkan gambarnya, kemudian dikecilkan, dibuang, dihilangkan. Oke, siap. Pakai teknik objek Modality. imagery ya. Ya. Submodality boleh. Artinya sebenarnya tanpa tahu teknik-teknik tadi, kita misalnya anggaplah belum belajar teknik yang tadi ya. Ya. Submodality, tidak tahu objek imagery, tapi dengan tahu halusinasi ini, kita jadi tahu bahwa gambar tersebut bisa diapain, Mbak? Digedein, dikecilin, bahkan dihilangkan. Di otak-atik, betul ya? Manipulasi lah ya. Dalam kondisi apa? Trans. Dalam kondisi trans, gitu. Oke, dapat nggak teman-teman ini? Ya. Maksud Pak Iwan ya. Artinya apa? Sakit Pak Iwan di perut nih, gitu. Bisa nggak dengan halusinasi ini dihilangkan si rasa nggak nyamannya? Bisa. Bisa. Oke ya. Sampai situ paham nggak maksudnya? Artinya apa? Dengan tahu bahwa terjadi halusinasi loh kalau di dalam kondisi trans, kita bisa bikin teknik sendiri. Diapain? Bisa dikecilin, dibuangin, objek imagery ini bisa berangkat dari sini, dari halusinasi ini. Oke. Pak Iwan, tanya dulu boleh ya? Silakan, Pak. Jadi sebetulnya yang dirasakan oleh manusia, oleh kita, oleh klien, itu bukan pengalamannya itu sendiri. Baik pengalaman di masa lalu maupun di masa sekarang atau kecemasan akan masa datang. Bukan pengalamannya itu sendiri. Tapi cara dia memaknai kan? Betul sekali Pak. Cara dia memaknai. Oke, betul sekali Pak. Betul. Ya? Baik. Bagaimana cara melihat sudut pandangnya, persepsinya lah kalau bahasa NLP-nya. Nah, ketika persepsinya dibetulin, maka akan berubah juga tuh maknanya buat dia. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah anestesia dan analgesia. Izin Pak Iwan, boleh nanya nggak Pak Iwan? Oh, silakan. Ini kan kalau saya kan ini konselor di rehabilitasi narkoba nih Pak Iwan. Kebetulan klien kan banyak nih. Dan juga klien kita banyak yang halusinasi itu Pak Iwan. Itu bisa kita gunakan ini nggak teknik ini Pak Iwan? Contoh dia halusinasinya ada yang katanya di telinganya itu ada antena telepon, katanya banyak orang yang nelpon dia, ada yang gubernur lah yang nelpon dia,
ada yang bupati yang nelpon dia, macam-macam Udah tuh. paranoid aja lah itu ya. Itu paranoid ya. Paranoid ya. Nah, itu kayak mana tuh Pak Iwan menggunakan teknik apa supaya dia bisa kita manfaatkan dia gitu Pak Iwan? Oke, ini kita belum belajar teknik dulu. Oh iya. Betul, belum belajar. Ya tapi yang terjadi betul halusinasi. Artinya orang tersebut sebenarnya udah masuk kondisi trans yang dalam. Oh gitu. Orang tersebut dalam kondisi trans yang dalam. Jadi nggak perlu diinduksi lagi sebenarnya. Tinggal dicobain aja nanti teknik-tekniknya nih. Kalau agak nyambung gayanya gaya kayak temennya dia aja, jangan kayak hipnoterapisnya atau ininya perawatnya. Oh gitu ya, nanti kan belajar nih tekniknya diutilisasi dulu. Oh gitu, gubernur nelpon lu gimana gitu, menelpon abang gitu. Terus abang gimana nih bang? Gitu. Ngeganggu nggak nih bang gitu. Nah kalau ngeganggu kan ada antena, gimana antenanya kalau kita cabut dulu misalnya? Atau dia mau ngapain supaya ngeganggu? Jangan diinduksi lagi dah karena dia mah udah masuk kondisi hipnosis yang dalam itu. Jadi dia biasa udah dalam gitu ya Pak Iwan yang dalam seperti itu ya. Dalam. Pak Iwan, berkaitan dengan deep trance ini, fenomena ini, ada pernyataan Jeffrey Zeig yang sedikit menggusarkan saya nih tentang trance ini. Jadi ketika orang mengatakan bahwa all hypnosis is self-hypnosis, itu dia di salah satu videonya mengatakan bahwa tidak sepenuhnya begitu. Pak Dr. Jet, mohon maaf agak putus. Nggak kedengaran ya? Sekarang kedengaran? Putus tadi. Ya, jelas. Oke, saya ulangi ya. Kalau lihat penjelasan ini kan tampaknya setiap orang itu bisa masuk ke kondisi trans itu dengan sendirinya. Jadi kalau dia mengizinkan, memutuskan dan mengizinkan dirinya masuk ke dalam kondisi deep trance, jadi akan masuklah dia, walaupun dia tanpa sadar melakukannya. Jadi ketika orang di depan kita mengalami 10 hal itu, dia sebetulnya melakukan self-hypnosis kan? Iya Pak, tapi banyak yang bukan disengaja Pak, lebih banyaknya Pak. Tanpa sengaja. Gitu. Jadi kan trans itu kan kondisi yang biasa, yang dialami setiap hari. Makanya Halo, kemarin. Pak Dr. Jan, mohon maaf internetnya. Kurang bagus ya? Iya, ini kita ada pemadaman lampu, jadi kita pakai ini nih. Mohon maaf. Jadi jelas nggak suara Pak Iwan? Jelas. Nah, suara Pak Iwan bisa dengar dengan baik. Baik. Jadi kan kondisi trans itu kondisi yang alami biasa aja. Setiap orang mengalaminya itu. Nah, banyak juga yang mengalaminya tapi dalam kondisi negatif. Yang trauma tadi itu kondisi trans sehingga masuk ke dalam bawah sadar yang dalam. Nah, tugas kita justru sebagai hipnoterapis, sebagai orientation hipnoterapis, bagaimana sih membimbing supaya masuk kondisi trans dengan tujuan yang jelas, Pak Jen. Dengan tujuan yang jelas nih, mau ngapain nih kita bawa orang tersebut ke kondisi trans. Kenapa? Karena sering sekali, ya tadi bukan sering, berkali-kali kita masuk kondisi trans gitu. Dan masuk kondisi transnya yang tadi yang bermasalah berarti kondisi trans yang negatif. Seperti itu Pak Dr. Jen. Nah, tadi yang statement Dr. Jeffrey Zeig apa Pak Dr. Jen? Ya, statement Dr. Jeffrey-nya itu tampaknya saya perlu mengulang lagi pernyataan beliau. Dia bilang itu dalam pemahaman dia itu tidak selalu benar itu seperti itu. Yang mananya Pak? Ini masih belum jelas. Self-hypnosis. Ya, mungkin kalau saya gini. Kan kalau self-hypnosis sengaja Pak. Mensengajakan. Ya. Iya kan? Ini Mas Imam pingin sengaja masuk self-hypnosis. Tadi sampaikan Pak Iwan, ajarin dong self-hypnosis. Sengaja kan ada niat. Ya. Tapi orang-orang justru tidak mereka inginkan, tidak mereka sengaja, dan mereka tidak menyadari bahwa dia masuk kondisi trans. Oke. Seperti itu. Dan kondisi trans itu kan manfaat banget. Nah, cuman ketika yang masuknya yang negatif, jadinya transnya yang untuk dapat yang negatif. Misalnya gini, ini balik lagi ke yang pertama dulu ya, halusinasi Pak. Seperti yang tadi Bang Jul sampaikan, terjadi halusinasi. Halusinasinya positif apa negatif? Gubernur nelpon, kamu bakal mati sebentar lagi dan lain sebagainya. Terjadi itu halusinasi tapi jadinya negatif dan dia sebenarnya tidak menyadari bahwa dia masuk kondisi trans yang dalam tuh. Mungkin itu, tapi perlu dicek lagi ya kata-katanya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya ke anestesia.
Bang Ima, Mas Imam, gimana nih anestesia sama analgesia nih? Perlu karena bukan dokter medis juga nih atau tenaga medis. Bedanya anestesia sama analgesia tuh gimana? Mas Imam ada nih? Halo? Pak JP dengar suara Pak Iwan nggak? Mohon maaf. Dengar Pak. Halo? Halo, dengar Pak, suara Pak. Oh dengar ya? Dengar Pak. Oh, baik, Mas Imamnya nggak ada nih kayaknya. Halo. Oh ya, Mas Imam, boleh bantu sedikit nih. Yang kedua dulu, anestesia dan analgesia. Bedanya apa nih, Mas? Kalau menurut saya nih ya, pemahaman saya pada dasarnya mungkin sama ya. Kalau analgesia itu lebih ke pain control mungkin ya, mengontrol nyerinya, mengontrol. Jadi lebih ke mengontrol nyeri. Kalau anestesia itu lebih ke membuat mati rasa, membuat hilang rasa gitu. Mungkin itu sih pemahaman saya, Pak. Siap. Kalau analgesia itu lebih ke pain control, jadi nyerinya itu dikontrol. Gitu. Baik, Mas Imam. Nanti betulin ya. Nah, yang saya dapat anestesia betul seperti Mas Imam sampaikan tadi bahwa dia benar-benar mati rasa, nggak ngerasain apapun ya. Jadi di tangan nggak ada tuh, misalnya nggak rasa mau apa-apain juga dielus, dicubit nggak kerasa apapun. Tapi kalau analgesia yang sakit nggak kerasa. Tapi kalau elusan gitu, kalau dielus diapit masih kerasa gitu. Jadi itu yang bedanya ya. Kalau anestesia benar-benar mati rasa dari semua sentuhan, dari semua rasa tuh nggak ada sama sekali. Kalau analgesia dia rasa sakitnya hilang gitu, tapi tetap merasakan misalnya kalau disentuh merasakan. Nah ini juga dengan tahu ini juga kita bisa misalnya banyak orang yang susah. Halo? Banyak orang yang susah melupakan sesuatu nih. Nah, di kondisi transhipnosis ketika kita bawa ke kalau jadi ke sana itu amnesia jadinya nomor 3. Nah, banyak yang di fisik, misalnya rasa sakit di perut, nggak nyaman di perut, atau di fisik kita, ini bisa dibantu juga dengan di kondisi ini, di deep trance nomor 2 ini. Oke, yang ketiga itu amnesia, artinya amnesia itu lupa. Nah, Milton sering sekali memakai ini juga, maka Anda tidak perlu mengingat apapun yang saya sampaikan misalnya. Anda boleh melupakan semuanya, tetapi bawah sadar Anda mengingat semua apa yang saya sampaikan dan menjalankan semuanya. Gitu. Jadi sugesti-sugestinya yang disampaikan oleh Milton Erickson diarahkan ke deep trance fenomena ini. Ini saya ngecek dulu Pak Wiji, jelas Pak Wiji? Suara Pak Iwan kok agak sinyalnya agak putus-putus di sini. Jelas ya? Jelas, Pak. Soalnya di sini naik turun. Oke. Yang keempat, hipernesia. Hipernesia itu kemampuan gitu ya untuk meningkatkan misalnya gini, visualnya saya sudah agak abun usia 47 tahun. Nah, dengan hipernesia dalam kondisi ini si minus bisa jadi berkurang gitu. Kaki yang berat melangkah jadi lebih kuat gitu. Tubuh jadi lebih sehat gitu. Nah, di dalam kondisi hipernesia ini juga dimanfaatin juga oleh Milton. Yang kelima ini udah sering sekali yang sudah belajar CHCT ini ada age regression atau regresi usia. Artinya apa? Kita bisa dalam kondisi hipnosis yang dalam bisa melewati masuk keluar waktu ya dari mulai di dalam kandungan, waktu kecil sampai ke masa depan atau masa depan bukan regression tapi progression ya. Age progression satu lagi. Jadi ada regresi ke masa lalu, ada progression ke masa depan. Dan yang keenam ada time distortion. Jadi ada distorsi waktu. Nah, distorsi waktu ini juga sering dimanfaatkan distorsi waktu seolah-olah berjalan lebih lama atau berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Gitu. Yang ketujuh disosiasi. Ada asosiasi dan disosiasi. Asosiasi berarti benar-benar ngerasain di tempat itu, disosiasi kita disosiasi itu gini kalau yang di Milton sering lakukan. Misalnya tubuh dan pikiran terpisah. Tubuh Pak JP di sini misalnya dengan saya di klinik gitu. Tapi pikirannya kemana?
ke Medan, ke Cianjur gitu. Nah, itu tangan Pak Jeffrey ada di sebelah mana, kaki di sebelah mana itu disosiasi juga. Di dalam kondisi hipnosis itu juga dimanfaatin, nanti tekniknya bagaimana kita akan bahas. Yang ke-8, automatic dan idiomotor behavior. Nah, perilaku-perilaku yang otomatis terjadi itu. Misalnya contoh yang nanti di NGS juga di ini dipakai juga. Misalnya menulis tuh. Menulis otomatis tanpa dalam kondisi trans. Pikirannya ditanya apa, tangannya nulis, ngejawabnya pakai tangannya gitu. Oke, yang ke-9 katalepsi atau immobility atau ketidakmampuan untuk bergerak. Ini sering juga dipakai. Yang ke-10 post hypnotic suggestion atau sugesti pasca selesainya di hipnosis gitu. Oke, sampai 10 dulu itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sama yang tadi ya? Ciri-ciri ini. Tanda-tanda silakan. Pak Wiji, ada yang disampaikan dulu? Pak, belum Mbak. Ini pada nggak bergerak semua nih Pak. Bahaya emang begini ya. Ininya apa? Saya nggak bisa ngelihat muka teman-teman nih. Cuma, jadi sebentar ini. Kalau kita bisa Pak Iwan. Ada ya Pak Iwan. Oke, silakan ada pertanyaan dulu. Ya, halo. Halo. Maaf ya Bapak-Bapak semua. Ada masuk. Siap. Aduh, mohon maaf ini. Halo. Halo Pak Iwan. Oh iya. Siap. Nggak apa-apa. Cukup jelas nggak? Yang ini masih saya bisa ngelihat muka teman-teman nih. Yang tadi nggak muncul. Ya teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak? Sebentar ini. Oke. Pak Iwan, saya tanya Pak Iwan. Silakan. Ya, coba kembali yang ke-10 DTP tadi Pak. Bentar ya. Siap, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter Jen. 10 tanda DTP ini, Deep Trance Phenomena ini, Pak Iwan ini sedang menjelaskan bahwa kita sebagai terapis, Ericksonian terapis, akan menghadapi klien berada dalam kondisi tersebut, atau kita mengindus, memprovok, supaya klien kita masuk ke 10 kondisi ini. Oke. Ini yang sedang kita bahas, sebetulnya yang mana ini? Ya. Nah, ini fenomena-fenomena di dalam kondisi trans yang Erikson ini pakai Pak sengaja. Jadi kenapa dijelasin di sini? Karena ini akan dipakai gitu. Dipakai untuk ngapain? Untuk di tekniknya dipakai untuk meyakinkan si klien juga gitu. Jadi emang kita munculkan ini fenomena ini supaya si klien oh iya ya saya tuh benar-benar masuk dalam kondisi yang pertama itu masuk kondisi hipnosis. Ada buktinya loh gitu. Misalnya yang seperti ini, yang tangan nggak bisa bergerak. Ini masuk ke yang mana nih kalau yang kaku? Katalepsi kan. Ketika tangannya katalepsi, itu satu sebagai bukti bahwa dia, oh iya saya masuk kondisi hipnosis. Sehingga menjadi peyakin bahwa bagi dia bahwa saya masuk kondisi hipnosis dan saya pasti bisa sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena-fenomena ini juga Milton pakai untuk ngapain? Untuk membuat tadi teknik-teknik kalau sesuatu misalnya waktu misalnya yang nomor 5 ya, regresi kan. Artinya apa? Kita bisa ke masa lalu, bisa ke masa depan. Artinya apa? Segala sesuatu bisa diatur oleh kita gitu.
Waktunya juga bisa dicepetin, bisa dilambatin. Jadi kalau yang tahu mah gambarnya jangan dinikmatin sebentar, ya udah nikmatinya sekilas aja gitu. Ganti dengan gambaran baru dan dinikmatin pelan-pelan. Apalagi misalnya kemampuan otomatis, misalnya ngompol di tempat tidur, itu kan otomatis kan. Ya. Nah, otomatis ini mulailah dilatih untuk dikontrol gitu, yang otomatis ini misalnya. Sehingga fenomena-fenomena ini sekali lagi, satu, sengaja kita munculkan. Untuk apa? Untuk si klien itu sebagai peyakin gitu. Convincer namanya, peyakin buat dia, oh saya masuk kondisi hipnosis. Kedua, untuk utilisasi. Utilisasi, sengaja diutilisasi, dimanfaatin, gitu. Bahwa kalau Anda bisa begini, maka Anda pun bisa yang lain. Disambungin, ada kontribusi. Sebentar lagi kita akan masuk ke situ. Ya. Dan ketiga, ini jadi jadi landasan teknik loh. Bahwa gini aja, kalau misalnya ada gambar tuh dihalusinasi, berarti bisa diedit, bisa dihilangkan, bisa diganti gambarannya. Bahwa rasa di tubuh bisa diatur-atur tuh rasanya, gitu. Itu Pak Dr. Jen. Nanti sebentar lagi akan nyambung lagi dengan penjelasan berikutnya. Yang lain teman-teman? Pak Iwan. Ya silakan Pak Mas Imam. Yang nomor 4 itu seperti apa tadi Pak? Hipermnesia itu. Hipermnesia itu jadi kita seolah-olah memiliki kemampuan yang lebih dari yang standar. Tapi sementara misalnya saya -5 jadi cuma 3, jadi bisa lebih melihat lebih jelas. Kaki yang biasanya lemes kayak lumpuh bisa jalan gitu. Nah, ini sering dipakai kalau misalnya yang mohon maaf dipakai kalau di Amerika tuh Pak JP ini yang Katolik misalnya dikumpulin ya. Ini sugestinya kuat banget. Tuhan kasih ini gitu. Itu kondisi trans yang dalam banget tuh Pak JP. Di situ bisa benar-benar bisa jalan lagi gitu. Yang lumpuh langsung bisa jalan gitu. Itu artinya apa, yang di gereja-gereja jago tuh Pak JP itu. Gitu. Fenomena itu yang dimanfaatin. Hipnosia bisa yang tadinya misalnya matanya low vision gitu. Ada ya Mas Imam ya, yang low vision dia bisa ngelihat. Tapi biasanya nggak permanen, sebentar saja nih. Di kondisi trans dalam aja gitu. Misalnya ibu gitu dalam kondisi trans, ini yang kejadian biasa. Gini misalnya. Kejadian anak kecil mau ketindihin mobil. Tiba-tiba si ibunya kaget dan ibunya bisa ngangkat mobil. Nah ini kan sambil buka mata ibunya ya. Enggak kita induksi dulu, enggak ya. Tapi ibu tadi adalah fenomena hipnosia tuh. Jadi dia bisa ngangkat mobil sebentar aja gitu. Seolah-olah Tuhan kasih kekuatan gitu. Nah, seperti itu Mas Imam. Tapi nggak lama gitu si kondisinya itu. Biasanya kejadian-kejadian itu kan suka bikin kaget, kok saya bisa ya waktu. Nah, itu kalau di hipnoterapi yaitu yang disebut dengan hipnosia itu. Jadi kemampuan yang lebih dari standar yang dimiliki oleh seorang tersebut, tapi dalam kondisi hipnosis yang dalam, maka di deep trance fenomena itu. Itu Mas Imam. Ya, Pak Iwan. Silakan Pak Jepri. Ya, ingin melanjutkan yang Pak Iwan bahas tentang di gereja-gereja itu, pernah melihat gitu bahwa saudara pernah kejadian seperti itu. Jadi ketika pulang ke rumah, balik lagi gitu Pak. Itu fenomena apa itu Pak ya? Itu fenomena hipnosis aja Pak itu. Kan gitu. Pastor, pendeta, otoritasnya kan tinggi kan. Kata-katanya kan didengarin, apalagi Pak JP yakin banget. Gitu. Itu punya hipnotik banget lah, kata-katanya hipnotik banget gitu. Figur otoritas kan? Otoritasnya, dan bukan hanya otoritas Pak, satu otoritas sudah ya. Kedua dia punya kata-kata kan yang pilihan katanya yang ini, dan kita udah yakin banget dengan dia gitu. Gitu Pak Dr. Jen, Pak Jeffrey. Ya. Ini satu lagi Pak nih yang dibahas sama Pak Fahmi tadi, yang narkoba itu, yang halusinasi, yang pertama kali Pak ya. Nah, ini kan kalau keadaan halusinasi kan langsung bisa tidak usah pakai induksi lagi Pak ya. Langsung ituin aja. Nah, ini saya mau berbagi pengalaman aja Pak. Saya kan dulu sebelum ke Jawa Barat kan kena narkoba juga Pak.
di kampung itu kan dekat ke Aceh nih Pak. Kampung saya dekat ke Aceh, jadi kan ganja di sana banyak. Mudah ya. Ya, mudah. Jadi saya pemakai dulunya Pak, gitu, sebelum datang ke Cianjur. Sering mengalami halusinasi juga Pak. Nah, kalau halusinasi pengalaman saya kena ganja itu, saya rasa menurut pemahaman saya halusinasi positif Pak. Artinya kita kan mengingat perasaan saya itu kan merasakan yang enak-enak saja Pak gitu. Nah, ketika kondisi seperti itu, apakah bisa disugesti gitu Pak ya? Ya beda lah yang Pak Bang Jo tadi itu kondisi apa ya, halusinasi yang ini ya karena depresi yang berat ya Pak Bang Jo ya. Betul. Iya. Kalau yang Pak JP ini karena ada stimulasi obat Pak, ada zat kimia gitu. Habis make itu Pak. Habis make itu beda. Halusinasinya beda ini ya. Itu sugestinya kan nggak akan masuk. Oh iya, siap. Sugesti nggak akan masuk Pak itu. Oh iya, itu yang YouTube sama itu beda itu. Dan itu beda pernah ini, saya beda. coba juga tuh Pak sama klien yang masih positif kan, yang masih ini. Nah, itu nggak masuk dia. Enggak pasti. Susah nggak bisa. Betul. Kenapa? Karena ketutupin ininya. Bawah sadarnya ketutupin oleh itu. Kecuali dia udah didetoksifikasi, kan? Betul. Udah putuskan zatnya. Nanti setelah ikut kegiatan rehab sosial nanti ada yang beberapa halusinasi dan itu bisa itu yang halusinasi yang saya sampaikan dari itu Pak. Nggak positif lagi, nggak make lagi dia, nggak dalam keadaan make. Gitu. Oke. Siap. Oke, kita lanjut ya. Ada yang ditanyakan dulu? Sambil nunggu Pak Wiji, kita sebentar lagi kita akan membahas nih perubahan yang bisa dilakukan dalam deep trance fenomena. Ini yang jauh lebih penting lagi. Tadi kan baru mengenali nih. Nah, dari itu apa saja sih yang bisa kita ubah nih? Nah, yang pertama adalah body perception atau persepsi tentang tubuh. Apa yang bisa diubah? Sensasinya bisa diubah, kualitas kinestetiknya bisa diubah, lokasi atau posisi, proporsinya, rasa sakit atau nyamannya tidak ada, bahkan nggak ada tubuhnya gitu. Kebayang nggak? Jadi Pak JP dengerin saya, tapi Pak JP cuman nggak ngerasain apapun dari kepala sampai kaki, seolah-olah tubuhnya hilang, Mbak. Nah, tapi dengerin saya, Pak JP nggak ngerasain kulitnya, tulangnya, pokoknya tubuhnya hilang. Ini apa ya, luar biasa banget menurut saya. Jadi cuman tahu ini saja, harusnya teman-teman bisa ngebantu banyak orang. Coba mau ngapain coba, ini persepsi tentang tubuh loh. Sehingga sensasi nggak nyaman, ini saya lagi nanganin yang GERD atau GERD itu apa ya, lambung ya, kaitan dengan lambung nih. Nah ini bisa di sensasinya kan dari sini aja dengan tentang persepsi tentang tubuh, artinya apa? Rasa nggak nyaman bisa dihilangkan, dikecilkan, diapain lagi, dikurangin. Tapi jangan dihabisin ya. Kalau misalnya yang sakit, nah ini Mas Imam lebih tahu nih. Kalau yang kaitan dengan sakit jangan dihabiskan. Jangan-jangan sakitnya ini sinyal bahwa ada sesuatu yang bermasalah, misalnya di perut. Kecuali kalau misalnya perutnya udah di endoskopi, udah dicek, aman semuanya. Tapi karena misalnya psikosomatis, sering muncul asam lambung naik gitu, cemas, nggak nyaman di perut, kembung dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi ini psikosomatis. Dan ini tahu ini saja kita jadi semakin tahu bahwa artinya rasa sakitnya bisa diubah menjadi rasa berkurang, dimunculkan rasa nyaman, proporsinya gimana, lokasinya di mana. Jadi bisa digeser, kalau sakitnya di kepala bisa dipindahin ke lutut gitu atau ke mata kaki boleh juga. Nah, mana coba yang paling sakit nih, pernah di dada, maksudnya di dada tuh kan yang cancer tuh, si sakitnya kalau di dada tuh bisa dipindahin ke paha. Jadi teman-teman kalau yang termasuk yang di konvensional juga, yang jago di anestesi itu bisa digeserin sakitnya di dada ini supaya nggak berkurang, pindahinnya ke betis, kalau nggak ke paha misalnya. Oke, ada pertanyaan dulu nih kaitan dengan ini. Ini ngajarin kita bahwa dalam kondisi hipnosis ini kita bisa edit lah, di otak-atik gitu ya. Mau diapain nih? Mas Imam yang kaitan dengan ini bisa bantu juga nih Mas Imam kalau di medis kan.
obatnya tetap dikasih, tapi bisa juga misalnya dikurangin juga gitu. Apalagi kalau yang datang yang luka, tuh asik tuh kalau mau Pak Iwan punya boleh gitu ya praktek gitu. Ada yang luka kaki atau apa gitu, pingin nyobain gitu, Ya. praktek langsung. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dulu? Kalau Yang kalau di keperawatan ya itu sering dipakai Pak. Jadi hipno untuk pain control. Jadi manajemen kontrol, nyeri ya, dan pain control manajemen nyeri dan itu bisa dialihkan, dipindahkan, betul. kurangi dan lain-lainnya. Seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi. Ya, Sensasinya siap. diubah. Maka ada hypnobirthing juga. Nah, ini kaitannya dengan body perception tadi. Jadi bukan dihilangkan tapi dikelola lah, di manage ya, jadi pain manajemennya. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, visual perception. Persepsi ini pandangan nih. Kejelasan gambar, warna, ukuran, jarak, kejelasan bahkan tidak ada gambarnya. Artinya apa? Ini dengan di DTP ini semuanya bisa dikelola oleh kita. Berarti kalau yang trauma tadi seperti saya cerita dengan simulasi dengan Pak Dr. Jen, gambarnya boleh dihilangkan. Nah, gayanya Ericksonian berarti jangan kita yang nanya, mau diapain nih gambarnya Pak Jen misalnya gitu. Ya kalau di tradisional kan, oke, gambarnya kita hilangkan ya, kita kecilkan ya, kita yang ngomong sebagai hipnoterapis. Tapi kalau di Ericksonian, milih Pak JP mau diapain gambarnya ini. Kalau saya nggak tahu Pak Iwan mau diapain ya sudah kan, kita kasih pilihan. Ya gambar ini Pak JP bisa dikecilin, jadiin hitam putih, dibuang. Apa yang paling nyaman buat Pak JP? Saya pokoknya maunya hilang aja. Kita mau diapain ini tanya Pak JP-nya gitu. Oke, yang ketiga auditory sama juga. Ini persepsi atau suara. Kelas, lembutnya suara, volumenya suara, kualitas suaranya, latar belakang suara, pergantian suara dan nih kalau perlu di-mute aja tidak dihilangkan suaranya. Ini artinya apa? Nah, dari sini udah ketahuan kan. Jadi submodality dari mana nih? Salah satunya dari hipno ini. Teknik submodality mengatur-ngatur gambar suara ini ya. Oke. Nah, persepsi penciuman dan rasa. Mengingat mencium rasa seperti yang Pak Iwan sampaikan, saya pernah ada klien yang mencium bau bau WC itu muntah. Jadi bau dikit aja dia udah pingin muntah gitu. Otomatis begitu aja. Kenapa? Karena bawah sadar. Nah, ini bisa disesuaikan dengan mengelola ininya ya, mengelola persepsi penciuman dan rasanya. Oke, yang berikutnya kelima, persepsi waktu. Nah, lihat ada regresi usia. Ada regresi ke masa lalu, progresi ke masa depan. Oops, sorry, kepencet. Ada perubahan waktu. Ada pergeseran waktu. Ini yang beda waktu dengan Pak Iwan siapa? Yang WIB, yang selain WIB siapa ini? WIB semua ya ini ya? Bang Jul masih WIB ya? Nggak ada yang WIT gitu ya? Nggak ada ya? Nah, ada pergeseran waktu, ada perubahan waktu, ada pengembangan waktu, dan bahkan tidak ada waktu sekali. Ini Milton seringkali Anda ada namanya nowhere place gitu. Anda tidak tahu ada di mana dan waktu pun Anda nggak tahu. Gitu. Pak Iwan, nanti kita bahas itu. Ya silakan. Saya barusan lihat videonya Junaidi Karo. Ini orang ini ngusilin orang di jalanan sedang merokok, kemudian dia hipnosis membuat rokok itu jadi rasa dan bau tai. Ya. Dan orang langsung muntah gitu. Walaupun dia tidak menunjukkan apa yang dia lakukan, tapi kemudian dampaknya seperti itu. Ini kan sebetulnya faktor editing juga yang dilakukan. Iya Pak, betul. Itu fenomena biasa aja sih di hypnostage. Cuman balik lagi ke tujuannya aja. Kalau yang itu DTP, tapi dipakai untuk apa? Untuk hiburan gitu aja Pak. Atau untuk jahil lah gitu. Itu jahil misalnya, jahil dan hiburan lah misalnya. Itu deep trance fenomena juga yang kaitan dengan rasa di penciuman atau di ini misalnya di penciuman ya itu ya atau di rasa di mulut gitu. Itu. Betul Pak, itu DTP juga. Nah, DTP kita justru untuk ngapain? Untuk terapi, untuk membantu orang lain. Ya. Gitu. Itu aja sih. Sip. Oke.
Ada pertanyaan dulu yang tentang waktu ini? Tentang waktu, Pak Iwan. Ini kan ada pernyataan Einstein. Einstein bilang relativitas waktu itu diibaratkan seperti berada bersama orang yang mengasihkan kayak Pak Iwan ini 2 jam itu terasa sebentar. Ya kan? Tapi dengan orang yang nyebelin, itu 2 menit aja rasanya lama banget. Gitu. Nah itu kan persepsi waktu sebetulnya kan? Betul, betul Pak. Dan itu bisa kita manipulasikan untuk orang yang... Betul. Nah, makanya nanti kalau misalnya ini bisa dimanipulasi, maka gini, eleksionan tuh batasannya langit tekniknya gitu. Ya. Tahu ini aja Bapak mau ngapain nih. Ini dia masalah dengan personality, masalah dengan hubungan sosial misalnya. Dengan mengutak-atik waktunya saja ini sudah bisa berubah tuh petanya dia, berubah mindset-nya dia gitu. Nah ini belum, ini kan baru teorinya, nanti tekniknya kita belajarnya di belakang ya. Ini baru supaya ngerti gitu. Oh, kenapa kok bisa muncul objek imagery? Ya, yang diutak-atik DTP-nya ini sebenarnya kan objek imagery juga. Siap. Kita yang keenam ya. Ini attention, perhatian. Artinya apa? Gini, orang kenapa trauma? Karena dia fokus ke si traumanya itu. Padahal kan bisa dipilih, kenapa dia fokus ke situ? Kita bisa bantu perhatian terbimbing, pengamatan perhatian, mengganti fokus perhatian, tidak memberikan perhatian sama sekali, bahkan bisa. Jadi bisa jadi traumanya tetap ada sih di bawah sadarnya, cuman dia nggak ngasih perhatian aja. Dia muncul juga nggak ngaruh lagi ke tubuhnya dia, nggak ngaruh lagi ke pikirannya dia. Kenapa? Karena tadi attention-nya diubah oleh kita, diutak-atik, dimanipulasi boleh lah. Kalau bahasa eleksioner kan diutilisasi gitu. Dimanipulasi boleh juga gitu. Tinggal maknanya ya, manipulasi itu positif apa negatif. Kalau kita meaning-nya buat kita manipulasi positif ya positif gitu. Oke, yang ke-7. Nah, ingat amnesia merupakan sebagian atau hipernapsia mengingat dengan jelas sesuatu yang sudah dilupakan, ini munculin lagi, mengkonstruksi ingatan atau mengubah ingatan. Jadi pokoknya yang kaitan dengan memori apa sih yang perlu diubah? Kalau ada latar belakang trauma, masa kecil yang bahagia tidak bisa melupakan, apalagi sakit hati. Artinya apa? Ada kaitan dengan memori yang harus di otak-atik, yang diutilisasi, dimanipulasi gitu. Jadi setelah belajar Ericksonian udah mulai tahu lagi mau ngapain dia nih. Mau diapain gitu ininya. Tentang amnesia Pak. Coba. Ya silakan Pak. Gara-gara WFH ini kan orang jadi pada drakor nih, nonton drama Korea. Ini salah satu di drakor itu ada orang yang kelelep kemudian amnesia, melupakan kehidupan yang sebelumnya. Ya, pertanyaan saya, ini kan sebutnya amnesia ini kan ada good intention kan dari pikiran bawah sadar untuk melindungi yang bersangkutan kan, supaya tidak mengalami pain yang trauma yang amat besar sehingga dengan menghapus semua ingatan sebelumnya itu kan untuk survival mechanism kan. Betul. Ada good intention di balik fenomena amnesia ini. Itu yang Pak Iwan maksudkan bahwa otak bawah sadar kita itu sebetulnya baik itu sama kita gitu, sama manusia. Benarkah demikian Pak Iwan? Oke. Kan selalu ada maksud baik Pak. Ya. Cuman kadang-kadang perilakunya nggak ngepas gitu. Nah dia ada maksud baik, seolah misalnya gini bawah sadar, oh nanti Pak Mas Imam nggak kuat gitu. Padahal belum tentu Mas Imam juga nggak kuat, bisa jadi dia kuat. Gini aja. Pengalaman hidup saya waktu kecil tuh berat banget, gitu. Dan beruntung saya ada orang yang bisa ngapain, berjuang menghadapi itu. Tapi ada nggak yang ketika misalnya pengalaman yang sama, tapi responnya beda? Ada ya, teman-teman ya, tentunya kan. Pak Jepi ini perjuangan hidupnya ke Jawa Barat tuh luar biasa sekali. Tapi ada juga teman-teman yang berjuang gitu, tapi nggak kuat balik lagi ke Medan gitu. Gitu. Nah artinya apa? Nah, sering sekali bawah sadar juga mengasumsikan semuanya sama, nggak kuat gitu. Sehingga ada perilaku-perilaku yang nggak ngepas, nggak kurang tepat. Nah, maka balik lagi tujuannya kan udah baik, udah positif. Nah, kita tugasnya sebagai Ericksonian hipnoterapi adalah ngapain tuh? Mengepasin itu ya, ngepasin tujuan dan perilakunya gitu. Bang Jul nih males-malesan gitu, nggak kerja, nggak apa.
bisa jadi bawah sadar tuh bilang, Bang Jo terlalu capek, dia perlu istirahat, jangan-jangan nanti stres gitu. Nah, perilakunya kenapa jadi males? Kan harusnya bisa ngatur waktu, bisa kapan harus libur, kapan di rumah, kapan kerja, kan bisa begitu. Nah, kita hipnoterapis adalah ngepasin itu. Kalau enggak, kalau di ereksional bukan kita sebenarnya yang ngepasin, tapi kita ngapain? Menstimulasi, ini loh yang perlu dilakukan, kamu tinggal milih apa yang mau kamu pilih gitu. Itu ya, Pak Dr. Jan, kemana nih Pak Dr. Jan? Boleh saya ini sharing. Silakan Pak Wiji. Saya punya ya, teman kerja di kantor. Dia itu sedang ke kantor, dia kebetulan GM ya. Dia punya supir. Pas dia mau pulang, mau turun lift sampai di bawah, dia nggak ingat siapa nama supirnya, nomornya mobil berapa, dan dia hilang itu ingatan semua. Dia balik ke temannya ke atas. Sejak itu dia langsung hilang itu semua ingatannya. Sampai dia meninggal, dia nggak kembali ingatannya. Itu satu. Ada satu teman lagi, dia kena stroke. Stroke-nya itu gula. Itu dia hilang ingatan, tapi dia ingat masa umur 11 tahun ke bawah. 11 tahun ke atas dia hilang, nggak kena. Cuman teman saya yang itu bisa kembali normal. Tapi kalau yang satunya itu hilang sama sekali. Dia nggak pernah ingat sama sekali. Saya teman baik saya itu, saya datengin pun dia nggak ingat sama sekali. Nah, seperti itu apa mungkin nggak dibetulin gitu? Oke, kalau kita ngomongin yang kaitan dengan amnesia kan ada yang perlu dicek juga nih Mas Imam nih yang ada yang betul-betul normal si ininya hard disknya masih normal Pak. Ya. Hard disk itu apa ya? Ininya otaknya, kepalanya otot-otot dan sarafnya masih normal ya Mas Imam ya. Tapi ada juga yang emang ininya sudah ada bermasalah misalnya karena sudah semakin kita tua juga pasti semakin berkurang juga cara kerja kita. Yang kedua bisa jadi ada yang rusak atau tidak bekerja secara normal nih. Mas Imam gimana nih, Mas? Ya, betul, boleh Pak. ditambahkan. Kalau karena usia yang sudah terbukti dari setiap organ, sel dan lain sebagainya yang ada di otak. Jadi ya kalau diperbaiki juga perlu ada pemeriksaan lebih lanjut juga dia amnesianya karena apa? Nah, karena benturan, akhirnya dia rusak. Ya kalau itu nggak bisa dibenahi. Seperti itu sih pengalaman saya. Siap. Kayaknya nggak bisa dihipnotis kemudian dimunculkan lagi, kayaknya nggak bisa. Kebetulan hilangnya mendadak lagi di kantor, tiba-tiba hilang aja gitu. Dan dia tidak jatuh, tidak apa. Umur mungkin belum pensiun, jadi 55 gitu, 54. Nah itu mungkin perlu dicek juga Pak, ada sesuatu nggak? Ya, mungkin. Oke, itu aja. Kalau misalnya ininya masih normal, ada sesuatu misalnya di pikirannya yang muncul, bisa jadi. Kenapa? Karena saya ketemu klien yang nggak ada masalah di fisiknya ya. Fisik itu termasuk otaknya gitu, nggak ada masalah. Dan dia masuk ke kondisi hipnosis yang tadi tuh, seolah-olah dia halusinasi itu. Ya, jadi dia nggak ingat siapa-siapa, tapi dia punya misi bahwa harus lebih dekat lagi ke Tuhan gitu. Tapi dengan ibu bapaknya malah nggak ini juga gitu. Mungkin ada triggernya mungkin ya Pak ya? Ya betul, itu ada pemicunya biasanya kalau gitu. Nah, kalau yang gitu biasanya ada pemicunya Pak. Ada pemicunya, ada kejadian atau ada peristiwa yang ditangkap oleh bawah sadar dan dia memaknainya beda. Maknainya beda sehingga dia masuk kondisi trans yang dalam. Nah, itu bisa tuh kita usahakan. Tapi kalau yang kaitannya dengan tadi, ini fungsi selnya, fungsi sarafnya udah ada ini atau kejedot atau usia, yaitu beda lagi, bukan tatalnya bukan di hipnosis berarti kalau itu. Makasih. Itu ya, kita lanjut dulu. Ya siap. Nah, yang 8 perubahan fisiologis, tekanan darah, detak jantung, ketegangan otot, dan zat kimia tubuh. Oke, jadi ada endorfin, ada banyak, ada apalagi sampai hilang nih Mas Imam nih. Ada zat-zat tubuh yang bisa kita manipulasi, yang kita bisa utilisasi. Misalnya seperti tadi asam lambung naik, itu juga bisa dikurangin tuh. Kalau betul-betul bahwa ini
si asam lambung naik itu karena cemas, khawatir berlebih gitu. Itu bisa dikelola oleh kita. Jadi fisik juga bisa dikelola juga. Misalnya sakit kepala, kenapa? Karena kurang tidur, sakit kepala karena banyak pikiran. Itu juga bisa dikelola. Tapi kalau kaitan dengan yang fisik ini, kalau saya agak lebih hati-hati ya, dicek dulu. Misalnya, aduh saya tuh batuk-batuk, Pak Iwan, kayaknya psikosomatis saya, waduh gitu. So tahu banget gitu kliennya. Atau perut saya ini kayaknya Pak Iwan, saya tuh normal-normal aja loh. Tapi belum pernah ngecek medis, dokter medis. Saya sarankan dicek dulu ya, jangan main, oh ini berarti dinormalin perutnya, rasa sakitnya dikurangin, rasa sakitnya dihilangkan. Jangan-jangan takutnya ada luka di perutnya, ada apa? Selain luka itu apa namanya? Iyalah ada luka yang membuat gitu ya, si perutnya bermasalah gitu. Itu perlu ini, atau misalnya paru-parunya ada masalah, batuk-batuk jadinya. Itu dicek dulu sebelum kita ngubah-ubah ini ya, ngubah-ubah ini gitu. Oke. Nah, yang ke-9, perubahan otot. Ada katalepsi, levitasi tangan dan lengan, pergerakan otomatis atau movement, pergerakan yang menggambarkan perubahan ide atau pikiran, dan menulis otomatis atau menulis dalam kondisi trans. Ini juga fenomena deep trance fenomena yang bisa kita kita bisa gali, kita bisa buat, dan kita bisa manfaatin atau utilisasi untuk perubahan dari si klien. Oke. 10 adalah association atau asosiasi. Disasosiasi buat perbedaan asosiasi baru atau post-hypnotic suggestion atau nyambungin. Jadi gini tadi, pikiran dan tubuh, nanti kita akan belajar tekniknya nih. Pikiran dan tubuh bisa dipisahin tuh. Seolah-olah bisa dipisahin. Kenapa? Rasa itu kan adanya di tubuh. Sakit hati itu ada di tubuh gitu. Maka kita di Erickson ada teknik namanya disasosiasi. Pikirannya di mana, tubuhnya di mana. Bahkan nanti pikiran boleh dibagi dua. Ada pikiran sadar, ada bawah sadar. Kita pisahin tuh. Disasosiasi. Misalnya Mas Imam, pikiran sadar mungkin bandel, tapi pikiran bawah sadar, dia tahu sekali yang terbaik buat Mas Imam. Gitu. Sengaja dipisah-pisahin nanti ininya. Ini tekniknya namanya, kalau dari deep trance fenomena, ini berarti ngambilnya dari disasosiasi ini. Oke, dan yang terakhir ini kaitan dengan emosi. Emosi bisa kita kelola. Kenapa? Karena di deep trance fenomena, salah satunya emosi ini yang muncul. Jadi ada sedih, marah, kecewa, apalagi ya yang negatif. Nah ini bisa dihilangkan emosi lamanya, diganti dengan emosi baru, atau benar-benar aja nggak untuk kasus itu dia tidak ngerasain emosi, misalnya kasus sakit hatinya gitu. Itu bisa dihilangkan si emosinya, benar-benar nggak ngerasain emosi. Oke, ada 11 nih ya, nggak perlu dihafalkan. Sorry. Ada pertanyaan dulu nih, silakan. Tanya Pak Iwan. Pak Wiji dulu apa Pak Dr. Jen dulu, silakan. Silakan Pak Jen. Saya dulu ya Pak Wiji. Ya. Jadi ini Pak Iwan. Pak Iwan ini tertib gitu orangnya. Maksudnya begini. Ketika Pak Iwan mengajar CH, kemudian CHT, kemudian Ericksonian, nanti NGH gitu. Kok bisa ya memisah-misahkan gitu loh. Padahal kan semuanya kan ada di sini gitu loh. Semuanya ada di sini, dan ketika praktek kan semua jurus itu kan keluar begitu saja kan. Ketika menghadapi klien kan semua jurus yang dari berbagai macam itu keluar kan untuk mengatasi kliennya. Insya Allah, Pak. Ya, tapi kenapa ketika mengajar itu betul-betul tertata gitu ya. Ketika CH ini aja yang perlu disampaikan. CHT sedikit meningkat. Kemudian ketika Ericksonian kita terbuka semua ini. Ya Allah, ini kan hal-hal yang juga dibicarakan waktu di CH maupun CHT. Cuma sekarang lebih dalam. Lebih dalam lagi, betul. Nah itu kenapa Pak Iwan bisa mendisiplinkan begitu? Kata Om, nanti ilmunya nggak ketaikan Pak katanya itu. Saya komentar. Itulah makanya kita berguru ke Pak Iwan. Gini, ini sebenarnya kalau Kang Asep ini kan di kelas Ericksonian biasa gitu, yang ini. Tapi banyaknya artinya jadinya ngeheng karena mungkin ininya nggak nyambung gitu. Padahal kan kita dari CHT sudah belajar nih objek imagery ini. Objek imagery kalau dikaitin dengan ini berarti kita ngotak-ngatik apa? Kalau gambar berarti dihalusinasikan tadi di otak-atiknya.
Kalau di emosi ini dikecilin emosinya, dikurangin nih, oh ternyata ini bisa diutak-atik juga ya gitu. Dari 11 ini yang bisa diutak-atik saja, teman-teman nih 5 sekawan bisa bikin teknik sendiri sebenarnya. Betul nggak? Namanya nama sendiri loh. Pak Jeffrey, ya betul nggak? Tinggal bikin apa nih? Saya cuma ngambil 3 ini aja, saya mau utak-atik, mau pakai apa nih di utak-atiknya, diubahnya seperti apa, dan bikin teknik sendiri. Kan ada Pak Sandi bikin teknik sendiri, Mas apa yang di Bandung, Augusta Aleka ya, yang Pak bikin teknik sendiri. Nah, teman-teman juga bisa bikin teknik ini, cuma tahu ini doang loh. Saya mau nyampein itu dulu ya. Dengan tahu ini saja, oh ternyata ini bisa di dalam kondisi transhipnosis, ini bisa dimanipulasi kalau bahasanya Pak ini ya. Jadi ingat tadi Pak Dr. Jen, dimanipulasi untuk apa? Untuk kebaikan tentunya ya, untuk keuntungan si klien gitu. Itu deh maksud Pak Iwan. Ini kita belum belajar teknik, tapi saya mau mengajak loncat dulu ke depan bahwa teman-teman dari sini aja, oh emosi nih, nomor 11 ini yang tampak di depan mata teman-teman aja. Berarti kita bisa bikin teknik sendiri apa nih supaya emosinya bisa dikecilin, dikurangin, diapain, oh ya sudah, misalnya pakai teknik itu. Oke, tangan kamu di sini, ini bayangkan emosinya di sini, ini baru bikin nih misalnya emosi ini, sakit hatinya semuanya masukkan ke sini ya, gitu. Dan tangan kanan ini saya kasih energi, boleh aja misalnya gitu ya. Ini kekuatan yang bersifat positif, dan sekarang ketika Anda memukulkan ini si emosinya hilang. Misalnya, itu kan ada fisik di situ yang terlibat ya, ada gerakan fisik yang terlibat. Ada mental yang ngegambarin ada di sini nih. Tetapi ada emosi yang dimasukin ke sini juga. Oke, ada berapa unsur tuh yang masuk di sini tuh? Ada gambarnya juga sebenarnya, halusinasi yang seolah-olah si klien diminta memindahkan ke sini sakitnya. Ada tubuh yang digeserin kan? Sakitnya biasanya di mana kalau ditanya? Sakitnya di sini Pak Iwan gitu. Sekarang dipindahin ke sini sakitnya seolah-olah. Dan sakit ini mau dilepasin supaya keluar dari tubuh gitu. Itu dulu. Ini baru kepikiran barusan aja nih Mas. Ada Pak, teknik itu Pak. Itu tekniknya Pak Adi Gunawan. Itu teknik baru, dia namanya the heart technique. Jadi dia gosok-gosokin terus dikeluarin gitu. Ya itu dari sini aja bikinnya kan. Iya. Mas Imam juga bisa ya. Paham dulu ini ya, betul-betul teman-teman ya. Dari sini bisa bikin teknik kan, apa yang mau dibikin oleh teman-teman supaya Bang Jul paham ya Bang, dapat yang ini ya, yang 11 ini ya. Pak Iwan, boleh saya? Ya silakan Pak Wiji. Itu yang emotion yang kedua, mengganti dengan emosi baru. Itu berarti orang yang bisa membuat orang yang benci menjadi senang. Apa betul? Ya, bisa Pak. Tapi bertahap aja, jangan dari benci ke senang. Jadi biasa-biasa dulu aja Pak gantinya. Yang tadinya sebel misalnya ke si A, ya sudah ganti dari sebel ya udah biasa aja gitu. Kalau enggak, ubah jadi enggak ngaruh gitu. Jadi jangan terlalu ekstrim dulu, jangan loncat. Boleh bisa nggak ke apa jadi suka? Bisa aja. Orang kita juga biasanya begitu, di normal kan, yang tadinya benci jadinya pacaran, nikah gitu. Biasanya gitu. Bisa jadi gendam juga itu. Gendam. Kalau gendam Bang Jul nih ahlinya, Pak Iwan nggak belajar gendam. Jadi kalau kita naksir seseorang, kita buat emosi dia yang nggak suka menjadi normal, terus menjadi kesuka ke kita. Itu kayak gendam itu. Gimana itu? Bisa Pak, bisa itu. Dengan Bang Jul ya itu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Makasih Pak Wiji. Ada yang lain? Silahkan. Kita lanjut dulu ya sampai 12:30 ya. Tadi agak telat ya. Nah, kita mulai masuk nih ke persiapan induksi ya. Mulai masuk ke induksi. Jadi benar-benar ngurut nih Pak Dr. Jen. Kita mau ngajak kemana nih? Kan induksi itu mau ngajak kemana? Kita mau ngajak ke yang fenomena-fenomena tadi. Paham nggak sampai situ teman-teman ya? Kenapa harus memunculkan fenomena itu? Karena ketika fenomena muncul, ternyata bahwa si orang tadi masuk kondisi trans. Itu meyakinkan siapa? Kita mah nggak perlu diyakinkan, tapi si klien perlu diyakinkan. Oh iya ya, saya nggak bisa bergerak ya. Kenapa tangan saya malah gini ngobrolnya gitu. Malah si Igor ngajain ya sabotase Pak Dr. Jen. Kalau dia bukan manipulasi lagi, sabotase gitu. Sabotage aja gitu katanya gitu. Yang disabotase siapanya? Si klien kita. Apa yang disabotase? Pikiran negatifnya supaya nggak muncul lagi. Kebiasaan negatifnya disabotase oleh kita supaya jadi lebih positif.
Jadi bahasanya bukan manipulasi lagi, dia kalau ego udah sabotase, bahasa sabotage gitu kata dia gitu. Oke, baik. Nah, kita mulai masuk bagaimana sih kita ada 4 pintu membawa klien ke kondisi tenang. Ini di hipnosis Ericksonian ya. 1 pakai ritme. Ritme tuh pola yang sama gitu. Apa yang bisa kita pakai nanti kita belajar. Yang pertama adalah napas. Pola napas, omongan yang sama gitu. Jadi kita ngomong ketika dia ngeluarin napas. Pak Jepri, saya senang sekali misalnya. Jadi ada polanya tuh. Nah, ini dipakai juga sama si tadi Pak Jepri Pak Wiji nyebutin Melvin Gordon. Dia pakai ini pakai apa alat ya. Namanya apa yang segitiga Pak Dokter Jan apa? Ting gitu dibukul gitu. Jadi ketika dia mau ini ting dulu dibunyiin baru dia ngomong gitu. Untuk ngapain? Itu untuk masuk kondisi pintu masuk ke kondisi ketansin. Ada alat segitiga alat seperti alat musik ya. Kalau dipukul tuh apa namanya Pak itu? Segitiga apa? Garputala. Bukan garputala. Kalau garputala kan bentuknya gini Pak. Oh, U-shape ya itu ya. okay. Bukan, ini segitiga Pak. Jadi kalau dibunyiin dia ting tapi tambah pelan enak gitu. Nah, baru dia ngomong. Kenapa? Karena ritme ini ditangkap oleh bawah sadar dengan sangat mudah. Oke, Kan kedua. Bikin bosen. Kan? Betul, betul, Pak. Jadi lalai, tidak lagi perhatikan. Nah, betul sekali. Nah, yang kedua, fokus banyak hal. Jadi, kan kalau di tradisional gimana? Nomor 3 kalau yang di tradisional. Yang perhatian yang fokus. Jadi di tradisional itu cuma 3 itu aja. Jadi harus fokus ya Pak Iwan. Kalau sulit fokus seperti Pak Wiji nggak bisa ya nggak juga. Kalau di Ericksonian Pak Wiji terserah mau mikir 20 hal saya nggak peduli. Yang paling penting buat saya Pak Wiji masuk kondisi hipnosis gitu aja. Mau mikir 1 boleh, mau 20 boleh. Kalau Pak Wiji nggak capek mikirin 20 hal, kalau saya sih capek. 5 hal saja, saya sebutin 5 tuh apa aja. Pak Wiji juga ini. Nah, jadi fokus banyak hal. Jadi kalau dia fokus banyak hal, ya kita manfaatin. Nah, yang ketiga baru perhatian yang fokus. Yang keempat, disasosiasi. Ini yang sering dimanfaatin benar oleh Milton, disasosiasi. Nanti kita akan belajar tekniknya. Misalnya tadi pikiran sadar sama bawah sadar, tubuh sama pikiran. Dipisahin sengaja. Jadi, boleh saja tidak mendengarkan saya. Pak Jepi boleh fokus ke banyak hal atau fokus 1 hal saja. Pak Jepi tubuhnya di sini, sementara pikiran Pak Jepi boleh melayang kemana saja. Yang Pak Jepi mau, kemana saja. Ke tempat nyaman boleh, ke tempat apapun boleh. Tapi tubuh Pak Jepi di sini. Itu aja udah bikin bingung kalau dilakukan. Nah, oke, itu 4 dulu. Ada pertanyaan dulu yang 4 ini sebelum kita lanjut. Bang Jul? Berarti, Pak Iwan? Ya. Berarti nanti tekniknya itu untuk ke yang sulit fokus, Pak Iwan ya? Enggak juga, Pak. Bukan hanya yang sulit fokus, yang apapun ini. Yang apapun sih. Yang apapun, cobain aja. Kalau yang mudah, cobain aja. Cepet banget. Oh, iya. Cepet banget. Tinggal gimana, sekarang kan Pak JP alatnya udah lengkap. Apalagi bentar lagi nambah NGS, nanti tekniknya nambah banyak lagi. Nambah banyak lagi. Asik banget gitu, tinggal milih mana, explore-nya asik lah pokoknya. Mau pakai nanti blackboard induction gitu. Ini Pak, saya ingin Pak Jen nanti praktek blackboard induction ke Pak Wiji ya. Saya ingin tahu kekuatan Pak Wiji sekuat apa bertahannya gitu nanti. Dengan blackboard induction gitu. Lelapnya sampai yang mana gitu. Selesai nggak sampai huruf jet nanti. Berarti gitu. Pak Iwan sekali Pak Wiji. Tapi itu segala macam teknik itu digabungkan bisa Pak Iwan ya? Oh boleh aja Pak. Boleh aja. Tapi jangan dihabisin, nggak akan mungkin dihabisin semua sih, udah banyak banget gitu. Tinggal milih mau berapa. Kalau teknik intervensinya mau dipakai berapa, misalnya 3 atau 4, udah cukup gitu. Jangan terlalu dipaksain pingin sembuh langsung ya. Saya belajar dari Stephen Gilligan, ini yang paling penting buat teman-teman ya. Jangan sampai keinginan kita klien kita sembuh lebih besar dari keinginan si klien. Sekali lagi ya, paham nggak dapatnya? Jangan sampai keinginan kita menyembuhkan klien lebih besar dari keinginan klien untuk sembuh.
apa yang terjadi? Kalau itu yang terjadi nanti Pak Dokter jadi seperti narik-narik orang. Keinginan dia masih lemah, ditarik, didorong, dipaksain gitu. Padahal dia bisanya pelan-pelan. Sehingga kita pakai tekniknya yang canggih-canggih, udah teknik apapun, dia masih pelan, teknik yang simpel aja, cuma dikasih sugesti positif aja udah cukup. Sampai situ dulu, dapat nggak? Jadi jangan sampai kita ini maka kecepatan kita melakukan terapi harus menyesuaikan dengan kecepatan siapa? Klien kita. Kalau dia belum bisa masuk kondisi tan di sesi pertama, ya nggak apa-apa. Bisa jadi di sesi kedua atau di sesi ketiga. Jangan ngerasa, oh gagal Pak Iwan. Nggak ada istilah gagal. Berarti kliennya belum siap Pak JP ya. Tadi kok saya nggak bisa ya dia. Gitu. Padahal saya sudah pakai Ericksonian. Dicek dulu dia ada niat untuk sembuh nggak, atau ke situ cuma karena dibawa ibunya, dan lain sebagainya. Atau emang resistensinya banyak gitu. Sehingga kita nggak blaming ke diri sendiri, saya udah belajar banyak dengan Pak Iwan kok masih belum bisa. Kliennya yang belum siap Pak Jepti gitu. Itu yang harus hati-hati ya. Ilmunya udah banyak jadi lebih tenang aja. Maka nanti sebentar lagi di Ericksonian ada sugesti yang begini. Anda boleh saja masuk kondisi trans sekarang, sebentar lagi, atau nanti di sesi kedua. Anda yang tinggal memilih mau masuk kapan gitu. Itu salah satu sugesti yang Milton sampaikan. Pak Dr. Jen, silakan. Ya, ini menetralkan keyakinan saya sebelumnya. Sebenarnya Pak Iwan juga melakukannya ini. Kalau kamu memberikan lebih banyak daripada bayaran yang kamu terima, maka kamu pada waktunya akan mendapatkan bayaran lebih besar daripada yang kamu berikan. Ya. Itu principle of giving more than you are paid to do. Ya. Tapi tadi Pak Iwan mengingatkan ada keyakinan lain yang juga penting untuk kita. Jangan sampai niat kita, keinginan kita untuk menyembuhkan klien itu lebih besar daripada keinginan klien sendiri untuk sembuh. Ini menetralkan sebetulnya yang tadi, supaya kita tetap aja gunakan akal sehat kita, dan ini dinetralkan sebetulnya dibantu dengan keyakinan yang ketiga, ketika klien siap, itu penyembuhnya akan muncul gitu. Jadi when the student is ready, the teacher will appear. Jadi kenapa kita semua 5 sekawan ini baru bertemu Pak Iwan sekarang ya karena 5 sekawan ini siap gitu loh untuk datang ya. Guru ini. Kalau guru ini kan sudah ada di muka bumi udah lama banget gitu. Jadi when the students are 5-nya siap, dapatkan ilmunya dari guru yang kita dapatkan saat ini. Itu gimana kaitan antara 3 keyakinan yang tadi penting dalam konteks yang kalau saya bukan menetralkan, mungkin menambahkan saja nih. Jadi seiring Pak Dr. Jen. Jadi yang pertama betul bahwa kita harus melakukan yang terbaik ya. Berapapun ngasih lebih itu udah oke, pasti akan dibayar dari yang lain, setuju sekali. Ya. Tapi justru yang kedua itu nyambung Pak Dr. Jen. Nah, bukan berarti kita misalnya bayarnya 1 juta, cuman kita ya udah 1 juta aja, bukan seperti itu maksudnya. Yang kedua itu ya kita kasih lebih gitu, tapi harus disesuaikan dengan kecepatan si klien. Kemampuannya gitu. Kalau jadi jangan maksa-maksa, jangan dipus, kamu harus bisa loh, orang lain juga bisa gitu. Nah itu yang ini. Kenapa nggak jadinya kita yang terjadi kitanya jadi nggak sabaran, bahkan ini kok nggak efektif ya ini gitu. Kita menyalahkan diri sendiri, padahal klien tadi kecepatannya beda-beda. Ada yang bisa naik pesawat jet dengan cepat, ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda. Nah, yang harus sabar tuh kalau misalnya kliennya jalannya pelan itu. Kita pinginnya cepat sembuh gitu. Kok sesi kedua belum ada perubahannya, apa yang salah ya? Terus kita muter mikirin gitu ya. Nah, itu yang di awal hati-hati gitu. Nah, sering saya kayak gitu, Pak. Nah, itu yang Pak JP juga suka begitu. Pak Iwan, kenapa saya begini-begini? Tenang aja. Artinya Pak JP pinginnya lari cepat, kliennya itu lambat. Nah, kita harus artinya apa? Balik lagi, kita harus menyesuaikan dengan, kalau bisa kita coba tarik gitu. Tapi kalau nggak bisa ya sudah, berarti kita harus ngapain lagi? Coba dulu ya, matching kan masih ingat ya. Di sini juga nanti ada matching nih, matching. Nah, kalau sudah matching cobain leading, tapi kalau leadingnya belum berhasil, oh ya berarti emang kecepatannya masih segini. Saya yang harus memundurkan langkah dulu gitu. Jangan dipaksa berarti saya harus ke belakangnya, saya harus dorong paksa gitu. Tetap aja malah capek kitanya. Tadi yang terjadi malah, saya yang salah, pasti ini ada yang kata-kata yang salah. Saya berarti belum jago dan lain sebagainya. Padahal sudah sering praktek dan sudah jago gitu. Nemu klien satu yang begini, jadinya malah muncul putus asa. Kayaknya ada yang salah nih gitu. Itu ya
karena mau bertempur nih, jadi saya ingatkan itu. Sebelum balik lagi ke materi ya, balik lagi ke materi. Dan itu pasti dialami lah, Pak Iwan juga mengalami itu. Gitu. Dan ketemu, ya tadi ketemu Stephen Gilligan, barulah ketemu aha momen, oh iya, selama ini saya terlalu semangat gitu ngebantu orang, sehingga kadang-kadang memaksa orang yang belum siap untuk lari gitu. Oke. Kok nggak bisa? Nah, baik. Ritme ini berbicara ketika klien mengeluarkan napas. Misalnya, perhatikan napas klien dan hipnoterapis berbicara ketika klien mengeluarkan napasnya. Kalau mau pakai ini, boleh nggak? Saya nggak sesuai ini, boleh aja, nggak apa-apa kan. Ritme tuh satu pintu. Tapi kalau mau ini pintu mau Anda coba juga boleh. Sekali lagi ya, Pak Iwan, saya nggak bisa loh. Aduh, berat kayaknya ngomong harus pelan-pelan gitu. Saya juga jarang pakai pintu ini, tapi saya sering coba juga gitu. Enak juga. Tapi kadang-kadang suka lebih senang pakai pintu-pintu yang lain. Kan satu pintu, ini baru satu pintu. Boleh pakai pintu yang lain juga. Oke, yang kedua. Nah, di focusing attentiveness seperti mendengarkan dosen berbicara yang membosankan atau mendengarkan saran atau nasihat membosankan. Misalnya gini, contohnya ini kalimatnya nanti semuanya dikasih. Anda boleh mengingat kejadian ketika Anda tidak memikirkan sesuatu hal yang penting, pikiran Anda berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Hipnosis itu seperti itu. Pikiran Anda seperti berpindah dari satu hal ke hal lainnya, dari satu kesadaran ke kesadaran lainnya. Anda boleh mengingat masa lalu Anda yang menyenangkan, Anda boleh mengingat, ini saya tambahin ya, ke masa depan Anda yang sudah bangkit, Anda yang sudah sukses. Anda boleh juga mengingat pengalaman-pengalaman yang indah waktu Anda remaja dan lain sebagainya. Pokoknya Anda bercerita, ini bukan bercerita, ngasih ngapain? Attention atau perhatian seolah-olah boleh kemana aja. Itu. Bebas atau boleh saja Anda memikirkan apapun. Apapun yang Anda pikirkan, semakin membawa Anda masuk ke kondisi trans. Nah, mulai ujung-ujungnya, pasti ujung-ujungnya ngapain? Ada atribusi, ada tempelan gitu ya. Untuk ngapain? Membawa, atau leading lah kalau di NLP. Ada leading untuk membawa klien ke kondisi yang kita inginkan. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini, semakin fokus klien, ini adalah salah satu pintu lagi ya. Semakin fokus juga klien bisa semakin masuk ke dalam kondisi hipnosis. Mohon maaf saya kecilin dulu. Nah, kita bisa meminta klien untuk fokus dengan membawakan hal yang menarik perhatian klien. Jadi fokus ini cuma ngomonginnya satu saja. Ini contohnya misalnya ininya skripnya ya. Kadang-kadang ketika saya mendengarkan musik atau lagu, saya menjadi sangat fokus sekali dengan satu instrumen di lagu tersebut. Biasanya fokus pada gitar atau piano. Saya terus mendengarkan alat musik tersebut sampai lagu selesai. Pada akhirnya saya menyadari saya masuk ke kondisi yang fokus dan masuk ke kondisi trans yang nyaman. Dan Anda boleh masuk ke pengalaman seperti dapatkan fokus yang Anda sukai dan masuk ke kondisi trans seperti itu. Kondisi trans yang paling tepat buat Anda. Nah, teman-teman, ini loh yang menarik adalah skripnya dunia batasannya. Kalau Anda senang bola, Pak Jeffrey ya ngomongin bola boleh. Pokoknya ngomongin satu hal. Kalau yang tadi kan banyak kita ngasih pengalaman banyak. Kalau yang ini fokus satu hal gitu. Jadi kalau saya misalnya ngomongin tentang keuangan, nah apa sih yang mau dibahas di keuangan tersebut? Nah tentunya balik lagi klien kita kan latar belakangnya kita udah tahu nih, apakah latar belakangnya di keuangan, olahragawan atau apa. Nah ngomonginnya kalau bisa yang menarik buat dia. Oke. Yang terakhir. Ini disasosiasi biasanya terjadi secara spontanitas salah ketik mohon maaf, tetapi juga bisa disengajakan. Jadi bisa terjadi begitu saja di dalam kehidupan kita juga biasanya begitu. Di dalam kondisi trans juga kita sering begitu dan di Ericksonian Hypnotherapist kita sengaja malah. Ini contohnya ya, satu bagian dari Anda dapat mendengarkan apa yang saya katakan dan bagian Anda yang lain melayang kemana saja. Anda boleh saja mendengarkan lelucon yang paling Anda sukai, sedangkan bagian lain Anda yang lainnya mendengarkan suara saya. Jadi ada dua. Boleh nanti pikiran sadar, boleh pikiran bawah sadar. Yang satu boleh satu tubuh, boleh satu lagi apa? Pikiran. Pokoknya dijadiin dua aja. Oke, ada pertanyaan dulu sampai ke situ dulu. Silakan. Saya tutup dulu. Silakan. Ada 4 tadi. Pak, yang ditanyakan dulu. Ya, saya mau tanya dulu. Silakan. Orang komunikasi dengan banyak kalangan itu adalah orang-orang yang walaupun dia visual tapi juga bisa
kalau di NLP ya, tapi juga dia bisa berkomunikasi dengan cara auditorial, dengan cara kinestetik, dengan cara gustatory, olfaktory. Nah, begitu juga dalam hal ini, tampaknya kemampuan kita untuk bisa mengutilisasi ada pada klien itu memerlukan bahwa kita sebagai seorang Ericksonian hipnoterapis itu harus punya wawasan yang luas. Walaupun ketika tadi contoh tentang lagu, kan kita bisa meng-leading klien bahwa dalam satu lagu yang terdiri dari begitu banyak instrumen, bisa saja kita fokus pada satu instrumen saja, ke gitarnya kah, ke pianonya kah. Tapi kemudian kelanjutannya, ini yang menarik. Kalau dia kebetulan tidak suka lagu, dia kan bisa memfokuskan pada hal lain yang kita berikan keleluasaan kepada yang bersangkutan untuk fokus pada hal yang memang dia fokuskan itu. Apakah saya menangkap dengan benar bahwa Ericksonian ini sebetulnya sangat fleksibel, ya? Sangat memberikan pilihan kepada klien untuk bisa masuk ke kondisi trans, walaupun kita mengarahkan, tapi dia boleh mengarahkan fokusnya itu kepada hal lain seperti yang dia pilih. Betul. Ya betul Pak Dr. Jen. Ya. Ini gini, kalau tradisional bisa nggak? Progresif aja bisa nggak dijadiin Ericksonian? Bisa saja dengan menambahkan. Progresif bisa. Nah, misalnya yang nomor 2 ya, fokus banyak hal ya. Ya. Yang nomor 2. Kan biasanya kita satu-satu ya fokusnya ya, mata, setelah mata kemana? Ke pundak, ke tangan, ke dada, ke perut. Nah, ini kita bisa sambil lakukan progresif, tapi bisa sambil lakukan Ericksonian. Gitu. Anda boleh tidak perlu satu persatu. Ya. Oh ya, betul. Anda boleh ngikutin saya, fokus di mata pelan-pelan seperti sesuai panduan saya, atau Anda boleh fokus ke bagian tubuh yang lain, atau Anda boleh fokus ke hal yang lainnya. Apapun yang ada di dalam pikiran Anda nikmati saja, Anda lakukan saja. Sementara itu saya biarkan melakukan apa yang saya lakukan. Dan apa yang kita lakukan, Anda melakukan apa yang ini Anda lakukan, dan saya melakukan apa yang harus saya lakukan, akan membawa Anda menuju kondisi trans yang nyaman. Ujung-ujungnya ke situ juga, Pak. Iya. Gitu. Paham ya? Sampai ke situ paham nggak? Paham. Kalau yang gini dulu, tradisional ya, gini supaya lebih paham lagi. Kan mata, Pak Jepi fokus di mata ya, buat matanya nyaman, fokus di situ, rasakan matanya relax. Sekarang fokus di kepala, rasakan kepalanya benar-benar sangat nyaman, relax sekali. Seolah-olah klien dibimbing harus ngikutin kita, betul ya? Betul. Nah, Ericksonian nggak begitu. Dia boleh ngikutin, boleh juga enggak. Yeah. Tapi seperti tadi, gitar juga boleh aja. Kalau saya sih dengerin musik, ya fokusnya di gitar. Ya terutama di bassnya sih. Enak banget dengerin bass sih. Bapak boleh ngikutin apa yang saya sampaikan, atau Bapak juga mungkin mendengarkan musik yang lain. Atau Bapak fokus ke yang lain, ke pengalaman yang dulu. Yeah. Jadi dia boleh kemana saja. Tapi apapun yang kita lakukan, gitu. Saya nggak tahu sebentar lagi atau beberapa menit lagi Bapak masuk kondisi trans yang nyaman. Ini baru pintu, Pak. Belum didorong nih. Baru pintu. Oh, ini pintunya ya. Okay. Sudah tahu pintunya. Nanti tinggal didorong dikit gitu aja. Oke. Supaya masuk gitu. Ya. Oke, 4 ini dulu, teman-teman, kebayang nggak? Artinya yang item itu yang ngebosenin tuh. Ngomongnya itu aja gitu. Satu hal, jadi Bapak relax, nyaman, sesuai ritme napasnya. Nah, yang kedua, atensinya diarahin ke banyak hal. Boleh mikirin apa saja. Mikirin satu hal, mikirin banyak hal berarti ya, beberapa hal. Dan ini boleh terbatas bebas. Kalau mau progresif ya tadi, gitu. Anda boleh mikirin kaki sekarang, atau tangan, atau kepala. Gitu. Saya akan melanjutkan melakukan kata-kata saya, dan Anda boleh fokus kemana saja. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, fokusnya satu hal, sengaja difokuskan. Gitu. Kalau mau ngecek, boleh ditanya kok di Ericksonian. Baru setengahnya selesai, misalnya gitu, selesai. Saya ingin tahu ya. Oke, Pak Wiji, boleh buka mata Pak Wiji? Yang tadi muncul di pikiran Pak Wiji apa? Tanya aja. Potong di tengah aja, jangan dilanjutin dulu. Oh, tadi saya malah Pak Iwan nggak mikirin apa yang saya
Pak Iwan pikir kan malah saya ingat waktu saya masa muda. Oh gitu ya Pak, asik Pak. Tadi ngomongin apa? Ya waktu itu saya ketemu teman-teman gini. Oke, tutup mata lagi Pak. Sekarang bawa Pak Wiji kembali ke masa muda tersebut. Langsung tuh dimanain? Yang nomor 3 Pak, langsung aja. Tubuh Pak Wiji di sini saya tambahin nomor 4 ya. Saya tambahin nomor 4 nih. Tubuh Pak Wiji boleh saja di sini. Istirahat di sini nyaman mendengarkan suara saya. Tapi pikiran Pak Wiji kembali lagi ketika ke kampus Pak Wiji masih muda dan ketemu teman-teman. Apa yang saya lakukan? Disasosiasi. Oke. Gitu. Jadi boleh dibangunin ya, Mas Imam. Jadi tengah-tengah jangan asik ngomong sendiri ya, jangan bangunin aja. Pak, gimana rasanya? Tanya aja Pak JP. Gimana Pak rasanya? Oh belum nyaman Pak, gitu. Nah sambil ngecek juga kan. Kadang-kadang kita kalau di tradisional kan asik sendiri. 1 jam induksi atau setengah jam induksi, tapi udah setengah jam pas dibangunin, Pak Iwan saya tadi nggak ngerasa apa-apa, katanya gitu. Biasa aja rasanya gitu. Nah kalau di Ericksonian 5 menit bangunin dulu. Kalau enggak 10 menit suruh buka mata aja, nggak apa-apa. Kalau enggak jahil, nih jahilnya Milton. Mas Imam, sebentar lagi Mas Imam akan membuka mata dan ngobrol dengan saya. Mas Imam buka mata, tapi tubuh dari pundak ke bawah terjadi kaku, nggak bisa bergerak sama sekali. Nggak apa-apa, dicobain aja. Tangan nggak bisa bergerak, atau tangan nggak bisa bergerak sama sekali. Kalau nggak masih tutup mata, saya nggak tahu, anggap aja tangannya. Untuk ngapain? Ini mengakses fenomena deep trance tadi ya. Kata lab, nggak tahu tangan ini mau ngelayang ke atas sebentar lagi ngelayang, dan ketika tangan ini melayang, Pak Jen menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan Pak Jen. Jika tangan ini melayang, atau tangan ini pelan-pelan turun karena merasa relax, atau tangan ini seperti ini. Apapun yang ingin tangan lakukan, ikuti saja. Oke. Dibukain mata tuh. Jadi ketika buka mata, tangannya bisa jadi begini atau bisa dia naik. Dan dia nggak nyadar tuh. Kenapa tangannya? Dia asik aja ngobrol. Gimana Mas Imam tadi? Apa yang dirasakan? Tangannya bisa jadi gini. Oke ya. Artinya apa? Oh, hipnotis udah berhasil, udah dalam. Tinggal ngapain lagi? Baik. Chit chat dulu ya. Igor ngajarin untuk chit chat dulu. Akses dulu ya. Mas Imam rasanya gimana? Tadi kemana? Mau nggak kalau gayanya Igor? Mau nggak saya bawa masuk untuk lebih nyaman lagi? Pasti mau dong. Nah, caranya gampang. Mas Imam, silakan tutup mata lagi dan kembali kemana? Bawanya kemana? Tadi Mas Imam ngomong apa tadi? Bawa ke situ lagi. Kalau tadi Pak Wiji simulasi dengan saya ke kampus, ya udah bawa ke kampus lagi Pak Wijinya. Silakan masuk lagi ke kampus atau kembali ke kampus, tambahin disasosiasi. Tubuh Mas Imam tapi tetap di sini aja ya dengan saya, mendengarkan saya. Pikiran Mas Imam tidak usah ngedengerin saya aja, asik aja dengan dunianya. Dan semakin asik dengan dunianya, tubuhnya semakin nyaman, Mas Imam semakin masuk ke dalam kondisi hipnosis yang semakin dalam. Oke, 4 ini dulu. Ada pertanyaan dulu. Mantap. Ini belum ke tekniknya dulu ya. Belum teknik aja udah luar biasa. Ini belum. Ini baru ininya dulu. Ini baru pintunya belum ke teknik loh ini. Tapi tadi udah di caranya udahlah disampaikan. Ada yang disampaikan dulu? Silakan, Mas Bang Jul, silakan. Pas. Pak Iwan. Pas dulu ya. Pak JP silakan. Ada yang ditanyakan dulu? Ya, siap Pak Iwan. Belum ini ya? Pak Iwan, oh ya silakan. Saya bertanya, apakah yang pernah nih beberapa hari yang lalu saya hipno teman melakukan progresif, tapi di dalam progresif itu saya lihat pergerakan tubuhnya klien ini, kayaknya dia nggak ngikutin gitu, tapi saya kira dia perhatiannya ke tangannya gitu Pak ya, karena saya belum nyampe ngomong ke tangannya gitu. Ya terus saya bilang aja gini, walaupun tangan kamu bergerak, nikmatin saja. Nah itu udah termasuk itu begitu nggak Pak, itu masuk ke dalam itu utilisasi gitu itu Pak namanya. Ya? Oh iya. Jadi deskripsi dulu apa yang Milton lakukan, nanti sebentar lagi sih sebenarnya. Deskripsi dulu, dia menggambarkan apa yang terjadi, setelah itu diutilisasi. Misalnya tadi tuh, oh Pak, misalnya gini, Pak Dr. Jen tiba-tiba kepalanya lagi dihipnosis sama Pak Iwan, kepalanya gitu, oke. Oh, leher Pak Jen tertunduk ke depan. Itu tandanya Pak Jen semakin masuk ke dalam kondisi hipnosis, gitu aja tambahin. Jadi nama penguatin. Bagus sekali Pak Jen, dikasih pujian lagi gitu. Lanjutin aja gitu. Gitu. Itu ya udah ini dimanfaatin seperti itu. Oke. Sip. Pak Wiji atau Pak Dr. Jen ada yang mau disampaikan dulu? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut dulu ya sebentar. Mana nih?
Oh, agak telat sedikit lagi ya, teman-teman. Sebentar, kita ini aja nggak kelihatan. Tadi sampai di sini ya, Pak? Betul ya, sampai di sini ya, Pak? Oke, nah. Oke, kita kan sudah tahu pintunya nih. Kalau sudah tahu pintunya, bagaimana sih menggali atau membawa klien, kalau bahasa ininya ya, membawa klien masuk ke tadi pintunya tuh. Pintunya kita udah di depan pintu, udah tahu pakai disasosiasi, pakai fokus dan ininya. Nah, bagaimana sih kita bawa tuh kalau udah di pintunya udah suruh masuk aja gitu. Masuknya gimana? Saat ada 5. Nah, 5 ini cabang lagi tapi nanti. 1, memberikan izin. Oke, yang 1 memberikan izin, yang kedua respon yang diberikan sesuai asumsi ya, respon yang diberikan sesuai asumsi. Yang ketiga mengingat atau membimbing asosiasi yang dialami sebelumnya. Yang keempat analogi atau cerita atau anekdot bisa dipakai juga. Ini pesan yang kelima dan pesan yang disisipkan. Oke, nah kita bahas lebih detail lagi ya. Ini. Jadi sengaja nih memberikan izin. Pak, misalnya tangan dan lengan Anda boleh mulai mengangkat perlahan-lahan tanpa Anda mengangkat tangan tersebut. Anda bisa jadi menyadari bahwa tubuh Anda jadi lebih nyaman sekarang. Anda tidak perlu mendengar apapun yang tidak ada kaitan dengan Anda. Anda boleh memasuki relaksasi secepat yang Anda mau. Artinya izinin aja. Anda boleh, kan kalau di ini, Pak Wiji, jangan mikirin banyak hal Pak Wiji, udah fokus satu hal aja ya. Nah, kalau di tradisional kan begitu. Kalau sekarang gini, Pak Wiji boleh memikirkan 50 juga boleh, Pak. Gitu. Boleh mikirin apapun. Bahkan Pak Wiji boleh nggak percaya bisa dihipnosis. Gitu. Nanti akan lebih detail lagi ya itu ya. Pokoknya ini intinya ngasih izin aja. Boleh, dapat nanti bahasanya ya. Kita akan bahas di sesi ketiga akan lebih detail lagi. Respon yang diberikan ini sesuai dengan asumsi. Saya ingin tahu seberapa cepat tangan Anda terangkat. Tangan sebelah mana yang terangkat lebih dahulu? Tangan kanan atau tangan kiri? Seberapa nyaman dan Anda sebentar lagi, saya benar-benar tidak tahu. Oke, ada asumsi. Nah, asumsi ini sengaja sebenarnya yang mau dimasukin, yang mau diinstal. Sampai situ dulu. Pak Jepi, saya tidak tahu seberapa cepat Pak Jepi akan masuk ke kondisi hipnosis sebentar lagi. Ada asumsi nggak? Asumsi saya yang mau diinstal itu bahwa Pak JP akan masuk cepat ke dalam kondisi hipnosis. Tapi saya nggak tahu seberapa cepatnya. Oke. Tangan sebelah mana yang lebih dulu, atau kalau nggak, saya nggak tahu, kaki atau tangan yang lebih rileks sekarang. Atau sebentar lagi. Sampai situ dulu nih. Jadi ada kata-kata kita tuh ada asumsi, sebenarnya ada sugesti kalau bahasa tradisional, tapi sugestinya nggak halus gitu. Kalau tradisional nih pakai gaya tradisional ya, Pak JP, tangan Pak JP yang sebelah kanan sebentar lagi relax. Pak JP akan cepat masuk kondisi relax. Tapi ini kan mind reading. Kita nggak tahu bahwa Pak JP bisa cepat atau lambat. Nah, kita justru memakai bahasa yang saya tidak tahu seberapa cepat. Artinya ada pesan bahwa Pak JP akan cepat. Cuman seberapa cepatnya kita nggak tahu. Oke, sampai nomor 2 dulu deh. Ada cukup jelas nggak yang nomor 2? Kalau yang nomor 1 tadi mengizinkan apapun lah, pokoknya izinin aja. Mau dia mau ngapain, mau apa ya? Mau tutup mata boleh, mau buka mata juga boleh. Konfirmasi, yang nomor pertama. Iya, silakan, Mbak. Yang pertama, ketika kita memberikan izin, itu sebetulnya seolah-olah kita ini baik hati ya. Udah silakan aja deh. Suka-suka lah ya. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, kita sebetulnya mengarahkan tapi betul dengan seolah-olah kita memberi pilihan gitu. Sehingga betul, Pak, akan fokus pada pilihan, bukan betul. pada Dan pilihannya terbatas, Pak loh. Pilihannya terbatas loh. Ya. Gitu. Kita memaksa untuk relax, tapi kita tidak seolah-olah yang perintah relax itu tersembunyi gitu. Di balik pilihan, silakan mau tangan kanan boleh, mau tangan kiri boleh.
Intinya rileks. Begitu Pak Iwan ya? Oke, betul Pak. Bedakan dengan yang tadi ya, tradisional Anda semakin rileks sekarang gitu. Iya. Dan Anda 2 kali lipat jauh lebih rileks. Kan dibatasi betul. Pilihannya cuma satu. Ini pilihannya misalnya 3 atau 5, tapi semuanya pilihan kita. Iya. Itu ya teman-teman ya. Yang nomor 2. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3 dulu ya. Mengingat atau membimbing asosiasi yang dialami sebelumnya. Jadi ini sekali lagi benar-benar harus kreatif. Mungkin Anda pernah mengendarai mobil di jalan tol dan tiba-tiba waktu berlalu begitu saja dengan cepat sekali. Dan tiba-tiba Anda langsung tiba di tujuan. Nah, pakai cerita ini untuk ngapain? Sebenarnya asosiasi kan. Anda tentu pernah mengalami, mengingat pengalaman masa lalu dan pikiran Anda terbawa ke pengalaman tersebut. Nah, ini sekali lagi batasannya kan langit. Ya. Kalau emang Pak Jepri pernah dihipnosis, ya gampang banget. Maka teknik yang main induksinya apa? Pak Jepri mungkin pernah dihipnosis belum? Oh benar. Ingat waktu nyamannya gimana? Tinggal duduk sini, coba saya ingin Pak Jepri kembali lagi ke masa tersebut, mengingat kembali rasa nyamannya, pikiran yang ada di situ dan relax kembali, gitu. Oke, artinya yang nomor 3 ini membimbing asosiasi pengalaman yang dialami sebelumnya atau mengingat membawa kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya. Boleh juga, ini bukan pengalaman, kalau baiknya pengalaman klien kita. Tapi kalau nggak ada, udah pengalaman umum aja. Yang kita misalnya, gimana sih kadang kita mengendarai mobil gitu. Yang ketika mobil jalannya pelan-pelan, enak sekali gitu. Tiba-tiba Anda tertidur dengan sangat cepat. Dan Anda tidak menyadari kapan sih tidurnya. Begitu juga dengan kondisi hipnosis. Anda tiba-tiba bisa masuk kondisi yang dalam sekali dan Anda merasakan nyaman sekali, atau Anda pelan-pelan merasakan kondisinya setiap penurunan kondisinya semakin rileks, semakin nyaman Anda merasakan semuanya. Jadi pilihannya tetap juga Pak, teman-teman. Jadi pilihannya bawa kemana? Ke kondisi tahan. Tinggal Anda yang mengarahkan nih. Mau pakai apa? Gitu. Dan sekali lagi kan ini yang Milton sering pakai adalah cerita-cerita yang di kehidupan sehari-hari ini yang bisa kita pakai juga. Nah, maka di Ericksonian ceritanya personal Pak Dr. Jen itu penting banget. Bacaan cerita-cerita itu penting juga banget. Karena nanti apalagi di tekniknya, ini akan benar-benar ngaruh gitu. Cerita tersebut akan jadi teknik yang sangat powerful. Oke, yang keempat adalah analogi, cerita, dan anekdot. Ini saya kosongkan. Kenapa? Karena saya banget. Jadi boleh cerita apa saja. Ini ceritanya boleh cerita apa saja. Saya simpen dulu ya ceritanya. Saya banyak nih cerita, tapi akan perlu menit yang panjang. Nanti simpen di Bo ya. Ada 3 atau 4 cerita yang mau disampaikan. Tapi nanti. Artinya cerita ini bisa ngapain? Kita yang paling gampang di yang ini, bahwa ketika naik pesawat, tiba-tiba si pilot dari Australia menuju Amerika Cek 1 2. Suaranya hilang, Pak. Hilang ya. Tiba-tiba hilang suaranya. Iya. Baru naik pesawat. Kan di pesawat nggak ada jaringan. Nggak jadi naik nih. Baru Jen lanjutin. Halo. Ada. Halo. Lanjut. Ya, Pak Iwan. Aduh, mohon maaf. Nih. Oke, tadi yang cerita nanti kita sambung ya, yang cerita besok ya. Nanti di pertemuan ketiga ya. Nah, yang kelima satu lagi, ini pesan yang disisipkan. Bentar dulu, ini belum masuk ya. Belum, Pak. Ya, sedikit lagi ya. Nah, yang keempat ini analogi, nanti kita sambung besok.
contoh analogi atau ceritanya. Nah, yang kelima ini pesan yang disisipkan. Anda boleh kembali ke waktu ketika Anda relax dan Anda merasa jauh lebih baik. Jadi ada pesan itu yang dimasukkan, dan pesannya sekali lagi ya tergantung dari kondisi si klien. Intinya pesan itu mengajak mengajak klien masuk ke kondisi yang kondisi hipnosis yang jauh lebih dalam lagi. Ya, oke. Jadi ada balik lagi ya. Ada depannya. Oke. Nah, yang satu metode menggali fenomena advance, metode membawa klien ke kondisi yang jauh lebih dalam. Satu, memberikan izin. Kedua, respon yang diberikan sesuai dengan asumsi yang mau ditanamkannya apa atau yang mau diinstalkannya. Ketiga, mengingat atau membimbing asosiasi yang dialami sebelumnya. Yang keempat, analogi atau cerita atau anekdot. Dan terakhir, ini pesan yang disisipkan lewat kata-kata yang kita sampaikan. Gitu. Nah, tekniknya belum ya, ini baru ininya aja, highlight-nya, caranya ini loh. Oh, ini yang dipakai teknik ini, pakainya, oh ini teknik ini berarti nanti pakai izin. Teknik ini masuknya ke yang asosiasi misalnya. Gitu. Pesan yang disampaikan nanti seperti apa, nanti ada contoh-contohnya lagi juga. Oke, sampai ke situ dulu. Teman-teman, ada yang ditanya dulu, silakan. Belum ada. Pak Wiji? Belum ada. Karena banyak sekali, jadi masih merangkumnya belum nyampe. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita akan praktek, Pak. Kita kalau Ya. sudah masuk ke teknik, kita akan praktek. Akan ada dikasih tugas untuk menuliskan ya. Nah, kan tadi ada yang nanya, gimana caranya supaya lebih bisa lagi di Eksonen. Satu, belajar menuliskan dulu. Bikin skrip ya, bikin skrip, tapi skripnya beda kan. Ini skripnya setiap orang pasti akan beda-beda. Ya. Kenapa? Karena pengalamannya beda, nanti gayanya beda, belum tentu sama juga. Misalnya yang asosiasi tentu di ini dulu, nanti diajarin dulu teknik-tekniknya, contoh-contohnya. Nah, teman-teman tugasnya membuat skrip tadi untuk dipakai oleh teman-teman sendiri. Oke. Ada pertanyaan sampai ke situ dulu? Nggak kerasa ya, 2 jam, mau 2 jam lebih. Nggak apa-apa, kali kita kan diskusi dulu. Oke, Pak Dr. Jen, ada yang mau disampaikan? Silakan. Di videonya Milton Erickson, itu ada beberapa itu pakai cerita. Tapi cerita itu tidak selalu tentang klien. Itu bisa cerita mungkin kalangan atau pengalaman Milton Erickson sendiri. Tapi kemudian terselip pesan gitu. Terselip pesan, kamu itu unik, kamu itu wah, ditakdirkan Tuhan untuk sukses. Itu pesan-pesan itu dimasukkan dalam ceritanya itu. Itu memang sudah menjadi sifat manusia bahwa orang tidak suka mendapatkan sugesti langsung. Jadi kalau saya penjual kulkas, jual ke Pak Wiji ini kulkas saya ini bagus sekali, ini hebat banget gitu. Betul-betul, wah iyalah yang kata Pak Wiji ya, orang yang jual ya ngomongnya begitu. Tapi Pak Wiji tidak akan mempunyai pertahanan apa-apa, resistensi kalau saya menyampaikan dalam bentuk cerita, menggunakan pihak ketiga, menggunakan kisah gitu, atau testimoni orang lain, itu lebih percaya gitu. Itu tampaknya menggunakan cara begitu, sifat pikiran manusia memang cenderung resisten mendapatkan sugesti langsung, sehingga melalui cerita itu lebih mudah menerimanya tanpa ada perlawanan. Betul, begitu Pak Iwan ya? Iya, betul sekali. Maka kan yang dipakai cerita sebagai salah satu cerita itu baru satu teknik aja Pak ya. Teknik dari indirect-nya Milton, masih banyak teknik yang lain juga. Siap. Mas Imam, ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak ada, Pak. Lanjut. Belum. Pak. Belum. Yang lain, Pak Wiji, silakan, ada yang ditanyakan dulu. Belum ada, Pak.
Belum. Itu tercengang-cengang Pak Wiji ya. Ya. Wah, ilmunya banyak banget gitu ya. Iya, banyak banget. Harus merangkum dulu. Harus apa ya? Apa ya? Menyusun dulu lah gitu. Lebih tepatnya sebetulnya terpesona. Ya, betul. Ya, terpesona karena kok ilmu hipnosis yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang mistis, magic begitu. Sekarang kok begitu terbuka. Kok kayaknya begitu ilmiah, begitu alamiah, begitu sistematis, begitu mudah dipahami gitu, sehingga kita punya ruang lagi untuk bertanya gitu ya. Tapi karena banyaknya. Tapi enggak apa-apa, Pak. Merasa bingung atau merasa tetap saja Pak Wiji lebih percaya diri kan. Ya. Bingung itu proses berpikir, Pak. Nggak apa-apa. Bagus. Pertama, Pak Wiji aja yang disampaikan Pak Iwan itu kata-kata Bruce Lee, Pak Wiji. Saya ingat betul yang Iwan sampaikan. Apa tuh, Pak? Ilmunya satu-satu aja dikuasai, tapi kan, Iya. apalagi ini kan videonya ada ya aja Pak ya, kurang tangkap gitu Pak ya. Tapi ketika saya putar videonya lagi, video kita di kelas CHT kemarin, saya oh ini yang dibahas kemarin, oh ini, jadi ya itulah saya gitu Pak. Makanya ya bukan istilahnya itu Pak ya. Saya udah beberapa kali ngulang sebenarnya di kelas offline Pak Iwan ya. Tapi karena mungkin daya tangkap saya kurang bagus, perlu pengulangan. Karena saya ingat juga kan pikiran bawah sadar itu salah satunya perlu pengulangan kan gitu. Sama Pak Jeffrey. Makanya saya ulang-ulang videonya, oh ternyata ini yang dibahas kemarin. Jadi itu aja Pak Wiji, sama. Ya, saya juga nanti kita ulang-ulang lagi Pak Wiji. Iya, iya. Setuju. Siap. Nanti pendalaman kita lakukan bersama deh. Siap. Belum. Nah, besok kita mulai masuk ke induksi. Di pertemuan ke-6 itu udah akan lebih banyak praktek. Karena besok ke induksi dulu. Tapi sebelum kita tutup, saya mau satu slide lagi aja ya. Ya, siap. Slide lagi. Mana ya? Kok nggak bisa? Oh ya. Nah, ini yang bagus menyambung dengan yang Pak disampaikan oleh Pak Dr. Jen ya. Nah, ini nanti kita ngomongin unsur-unsur induksi oksidan ini yang paling utama nih. Kuasai observasi benar. Bahwa observasi siapa? Klien kita. Observasi klien kita. Dan yang kedua bukan hanya klien ya. Observasi kita nih. Apa yang diobservasi? Mimik mukanya, ngomongnya, ketegangannya. Jangan asalnya seperti apa. Anda benar-benar harus nyaman dulu kalau mau membuat orang lain. Nyaman, enak gitu. Jadi kitanya, masih ingat ya? Go first. Kalau di bahasanya Ego tuh go first. Kita yang masuk duluan. Nah, mulai besok kita mulai masuk ke duluan ke kondisi terakhir. Kedua, kuasai memberikan izin. Kadang kita susah ngasih izin, maunya ngikutin kita. Gitu. Belajar untuk di Ericksonian tuh ya udah, lu mau ngapain terserah Pak JP sih, gitu. Hidup kan pilihan, mau tetap cemas boleh, mau bangkit boleh, gitu. Nah, tapi kalau bawah sadar saya yakin milihnya yang bangkit. Saya nggak tahu pikiran sadar Pak JP milih ikutan ke bangkit atau ke masih cemas misalnya. Ngizinin aja pokoknya apapun yang diinginkan. Pak Iwan saya masih belum gini-gini, nggak apa-apa. Pak Iwan saya takut tutup mata. Ya sudah Ibu buka mata, izinkan buka mata. Nah, tadi yang Pak JP lakukan dan kondisi buka mata pun Ibu tetap masuk kondisi trans yang dalam. Nanti ada misalnya kata-kata yang kita di sesi berikutnya misalnya ada kata-kata yang gini, Pak saya tuh nggak percaya dengan hipnosis gitu. Oh boleh kata Milton apa? Anda boleh skeptis kok. Dan untuk masuk kondisi hipnosis, Anda pun boleh skeptis juga gitu. Jadi walaupun skeptis tetap aja diajak kemana oleh Milton, tetap aja di hipno gitu. Anda boleh nggak? Milton bilang, dia bilang Anda boleh nggak percaya, Anda boleh juga skeptical gitu kalau bahasa Inggrisnya kan. Anda boleh skeptical dengan hipnosis gitu. Dan Anda tetap masuk kondisi hipnosis karena
untuk masuk kondisi hipnosis, Anda tidak perlu percaya dan Anda tidak harus yakin dengan hipnosis. Newton bilang gitu. Jadi yang kedua ini mulai berarti kalau di ini kok kenapa nggak sesuai dengan saya ya? Ini harusnya kan kaku Pak Iwan, kok ini tangannya malah lemes ya? Udah izinkan aja tangannya lemes gitu. Nah, ketiga, ini kita belajar nanti softener language. Waktu itu sudah saya kasih dikit. Bisa, dapat, mungkin, boleh, bisa jadi. Bahasa-bahasa yang harus artinya apa? Pilihan-pilihan bahasa yang kemungkinan Anda boleh sebentar lagi masuk kondisi hipnosis, atau beberapa menit lagi. Dan bisa jadi Anda masuk kondisi hipnosis langsung sangat dalam. Atau pelan-pelan dari ringan ke menengah ke dalam. Anda masuki saja semau Anda, secepat yang Anda bisa. Kasih benar-benar pilihan banget, pilihan dan kemungkinan. Nah, yang keempat, kita observasi di awal, maka yang keempat, ketika sudah berjalan, kepekaan terhadap respon klien penting sekali. Dia ngomongnya gimana, masih ingat yang tadi ya, maka ditampilkan di awal. Kulit mukanya bagaimana, ngomongnya udah jangan sampai begini ya di tradisional. Kamu harus ngomong, sampaikan gitu. Karena misalnya paket terapi, udah tahu mulutnya tuh ini nggak bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena kaku mulutnya. Kita paksa, kamu harus sampaikan ngomong gitu karena nggak peka tuh. Jadi kalau mulutnya udah nggak bisa bergerak, kata leptik di sini di muka gitu, jangan dipaksa ngomong. Nah itu yang penting banget untuk peka membaca responsi klien. Atau tiba-tiba, oh dia nangis, berarti oh ada kata-kata saya yang bikin dia nangis. Oh berarti ini kata-kata apa nih yang sensitif buat dia nih. Misalnya ibunya, atau ngomongin religius, misalnya ngomongin Tuhan, ngomongin apa nih anaknya, dia sensitif. Nah kita catat tuh. Kenapa? Karena penting untuk merespon. Dan yang kelima, keterhubungan atau connectedness-nya. Jadi di Ericksonian bukan teknik yang duluan. Connectedness-nya dulu. Nyambung dulu dengan klien. Nomor 2 apa? Baru outcome-nya apa. Jadi saya kalau mau klien saya Pak Dr. Jen, maka saya harus tahu dulu, deket dulu dengan Pak Jen. Percaya dulu lah. Teknik mah urusan belakang. Wah, tekniknya apa? Ya udah gimana nanti aja sambil jalan aja. Kenapa? Karena bisa jadi tekniknya teknik yang simple gitu. Nah, kalau sudah rapotnya baik, maka saya mulai ngomongin mau dibawa kemana nih, mau ngapain Pak. Nanti di teknik di pertemuan keempat atau kelima kita ngomongin apa tujuannya, bagaimana ngerubah tujuan itu jadi teknik terapi. Dari tujuan itu teknik terapinya apa gitu. Nah, barulah yang ketiga nyambung sih. Tadi apa Pak? Connectedness-nya, tujuannya apa, dan yang ketiga teknik baru masuk. Kalau sudah jelas tujuannya baru masuk ke teknik. Gitu. Oke, nah terakhir hindari memaksakan pernyataan, memaksakan aksi, memaksakan tindakan. Dalam kondisi hipnosis misalnya, kalau misalnya dia tadi tuh, kamu tangannya harus kaku gitu, harus. Kalau kamu nggak kaku berarti kamu nggak berhasil, paksa banget gitu. Ya udah kalau nggak kaku ya, kalau nggak kaku ya udah nempel di paha gitu aja pilihannya. Mau nempel di paha, mau ngambang atau mau ke atas tangannya, terserah Anda, yang nyaman aja bagi Anda. Ternyata dia nggak bergerak, oh berarti tangan Anda kataleptik, silakan Anda. Misalnya Pak JP, kalau dia yang diangkat nggak mau jatuh lagi ke bawah, oh tangan Anda berarti lemes banget. Saking lemesnya, nempel di paha. Sehingga ketika Anda coba, nah tes lagi ya, sehingga ketika Anda coba untuk mengangkat tangan Anda nggak bisa terangkat. Kenapa? Karena sekarang nempel di paha. Kan dia nggak mengangkat, nggak mau, ya udah tempelin aja di paha gitu aja. Disengajain, dikuatin gitu. Gitu. Oke ya. Nah, yang kedua hindari membaca pikiran. Membaca pikiran tadi mind reading gitu. Oh, kamu bisa berubah, kamu bisa masuk dengan sangat cepat sekali, bahkan jauh lebih dalam lagi. Nah, maka pilihan-pilihan tadi, kemungkinan-kemungkinan tadi menghindari untuk membaca membaca pikiran, dan yang ketiga menghindari apa? Memaksa orang juga. Pak Jen boleh sebentar lagi, boleh buka mata atau tutup mata, boleh memikirkan 5 hal sekaligus atau 1 hal sekaligus, mana saja yang membuat Pak Jen nyaman, mana saja yang membuat Pak Jen masuk lebih cepat ke kondisi hipnosis. Gitu. Oke, teman-teman, itu dulu penutup untuk sesi kedua ini. Sebelum ditutup, silakan ada yang mau disampaikan dulu. Saya buka lagi. Oke.
Bang Jul, ada yang disampaikan dulu, Bang? Siap Pak Iwan, terima kasih. Lanjut. Ketua Jaguar profesional. Mas Fahmi, Mas Imam, tuh. Nggak ada, Pak. Cukup, Nggak ada. Pak. Pak Dr. Jen, silakan, ada yang mau disampaikan? Oke. Pak Wiji? Masih di mute kayaknya Pak Wiji. Pak Wiji masih di mute mic-nya. Ya, Oke. Yang hindari itu yang nomor 2, membaca pikiran. Jadi Anda akan masuk menjadi lebih cepat. Itu rasanya kalau yang di hipnoterapi yang biasa itu malah kadang-kadang ada kata-kata begitu. Iya, emang itu, Pak. Ya. Makanya itu yang membedakan. Gitu. Nah, sekarang jadinya teman-teman 5 sekawan ini bisa lebih fleksibel. Mau pakai tradisional tapi boleh aja. Yang paling penting mah kan tujuan utamanya Pak, sembuhkan kliennya. Ya. Boleh kalau emang dia ada tentara datang ke Pak Jepi, dia kan kalau tentara biasanya ngikutin siap 86 gitu. Udah nggak usah pakai Ericksonian, hajar aja. Tapi kalau kok Pak Iwan nggak berhasil maksimal ya di sesi 1, ya sudah sesi kedua pakai Ericksonian. Gitu. Artinya lebih maka penting observasi di awal, Pak. Ya. Observasi di awal. Oh ini kayaknya pakai tradisional agak berat nih, banget, belum apa-apa udah takut dan lain sebagainya. Ya sudah pakai Ericksonian. Tapi belum apa-apa kliennya Pak, saya siap dah untuk tidur Pak. Dia langsung tidur di tempat, ya udah pakai tradisional aja dulu Pak. Munculin otoritasnya dulu pakai tradisional. Artinya apa? Alatnya lebih banyak lagi. Belum ke teknik ya, ini masih belum. Tapi pilihannya, pendekatannya juga bisa memilih mau pendekatan modern Ericksonian hipnoterapi, mau pakai tradisional hipnoterapi. Tinggal bukan berarti tradisional sekali lagi jelek, sangat efektif juga banyak. NGR banyak teknik-teknik yang bagus nanti yang mantap di NGR. Buat hypnoslim, buat weight reduction ya, buat stop smoking dan teknik-teknik yang lainnya. Tinggal pakai pilihannya lebih banyak gitu aja. Itu ya, Mas Imam ya. Udah, nggak berhenti ngomong. Udah jam 1. Mbak Hae silakan. Nanti sambung lagi ya hari Kamis ya, Mbak? Ya, Kamis. Oke, terima kasih Pak Iwan atas pembelajaran hari ini. Wah, kita hampir 3 jam ini. Sudah jam 1 siang. Oke. Semoga tidak lelah, tidak bosan dari 2 sesi ini. Dan khususnya sesi kedua ini karena waktunya memang over ya, maksudnya lebih lama dari biasanya. Hari ini tidak ada tugas Pak Iwan? Belum lelah, belum bosan, belum. Oke. Nggak ada, oke. Belum lelah, belum bosan dan belum memuaskan. Memuaskan. Kata Pak Iwan tidak boleh memuaskan. Nanti berhenti belajar kalau sudah terpuaskan. Oke. Karena tidak ada tugas dan memang sepertinya banyak materi yang bisa direview ya, diulang dari video nanti. Jadi cukup untuk sesi kedua. Oh iya, nanti slide-nya dikasih lagi ya Mbak ya? Ya, slide yang ini ya. Nanti saya coba share lagi Pak di Google Drive. Nanti Bapak tinggal akses dan download saja beserta dengan videonya. Namun karena tadi sempat terputus jaringan internetnya, nanti ada 2 file untuk videonya. Karena tadi 2 kali rendering. Ya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di hari Kamis di sesi yang ketiga. Untuk hari Rabu besok, selamat istirahat. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap. Pak Wijiono ini murid teladan. Masuk pertama, keluar pun terakhir. Kayaknya dulu waktu sekolah itu datang lebih awal nyapu semua. Nanti pulang bantu di SD naikin kursi dulu. Hapus papan tulis. Kayaknya seksi kebersihan dan seksi keamanan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Kamis, Pak. Yo. Saya sekarang keluar
Oke. Saya paling nunggu saya keluarkan, Pak. Oke.